Ya, selamat siang, selamat datang Bapak dan Ibu semuanya di kegiatan webinar ISO Series dengan tema kali ini menghadapi transisi sistem anti penyuapan dari ISO 37001 tahun 2016 ke versi terbaru yaitu di tahun 2025. Perkenalkan, saya Sandi dari Robert and Associates. Saya yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya selama 2 jam ke depan dan juga nanti akan ada narasumber dari best practice yang sudah mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan dengan menggunakan ISO 37001 dan juga nanti ada narasumber dari Robert and Associates. Beliau adalah Business Unit Head dari GRC yang juga menaungi untuk ISO 37001 sistem manajemen anti penyuapan. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, apakah sudah pada siap semuanya untuk memulai kegiatan webinar kali ini? Mungkin boleh dimasuk di kolom chat untuk ngetik angka satu, Bapak Ibu semuanya, satu-satu semuanya. Mungkin yang sudah pada ready, siap. Berarti sudah banyak sekali nih kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu semuanya, sudah pada siap semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, nanti kita akan memberikan link absensi ya, Bapak dan Ibu, di mana link absensi ini yang akan berguna bagi kami dan juga admin kami untuk membuat e-sertifikat di mana di dalam form yang akan kami berikan itu terdapat salah satu kolom nama di mana namanya ini kalau bisa nama yang ingin Bapak dan Ibu tulis di sertifikat ya Bapak dan Ibu semuanya dan juga ada kolom email dan emailnya ini adalah email yang bisa kami kirimkan untuk e-sertifikatnya ya Bapak dan Ibu. Jadi harapannya untuk penulisannya tidak salah seperti itu. Jadi harapan kami bisa diisi dengan baik dan benar. Nanti akan ada tim kami yang akan mengirimkan link absensi di kolom chat ya, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sambil menunggu linknya tersedia, izin Bapak dan Ibu, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Boleh dibantu membuka kameranya dan juga menggunakan virtual background yang sudah kami berikan Bapak dan Ibu semuanya untuk kita lakukan foto bersama. Baik, apakah tim sudah siap? Ya, sudah siap ya. Kita akan melakukan 2 kali foto ya, Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin boleh kita itu di Robert punya gaya khusus nih, Bapak dan Ibu semuanya. Kita kalau Bapak dan Ibu ngelihat logo kami adalah orang lari ya, Bapak dan Ibu, dan jadi itu adalah salah satu maksud kami untuk tetap melesat maju gitu. Jadi boleh dibantu untuk tangannya di eh, sebelah kanan ya, seperti ini untuk lanjut ke sebelah kanan ya, Bapak dan Ibu semua. Baik, kita foto dulu untuk kita sebanyak 2 kali ya, Bapak dan Ibu. Jadi boleh dibantu tangannya berpose selama nanti ada 2 kali ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya atas waktu untuk berfoto dan dokumentasinya. Oke, baik. Kalau di kami pribadi, Bapak dan Ibu, kita itu punya apa namanya slogan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi izinkan kami memperkenalkan dulu. Mungkin banyak dari sini yang masih belum mengenal siapa kami. Kami adalah Robert and Associates. Jadi nyebutnya Robert ya Bapak dan Ibu semuanya. Kami adalah Robert and Associates, perusahaan jasa konsultasi dan juga training terkait GRC, IT GRC, Management System, dan juga Sustainability Improvement, di mana eh, klien-klien kami adalah dari berbagai macam industri ya Bapak dan Ibu semuanya, dan semuanya selalu menganggap kami adalah eh, konsultan ISO seperti itu. Makanya pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi insight, berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semuanya untuk salah satunya terkait ISO 37001 di tahun 2016 dan juga perubahannya di tahun versi 2025 terkait sistem manajemen anti penyuapan. Baik,
Nanti yang tadi sudah saya informasikan ya Bapak dan Ibu, nanti akan ada dua pembicara. Dari yang pertama kita akan mendengarkan pengalaman dan juga mungkin best practice dari salah satu klien kami ya Bapak dan Ibu semuanya, yaitu dari PT Reasuransi Indonesia Utama Persero bersama dengan Bapak Kamilul Ihsan. Beliau adalah Compliance Department Head. Dan juga nanti di sesi kedua berikutnya akan bersama dengan Bapak Arif Nur Hidayat. Beliau adalah GRC Business Unit Head Robert and Associates. Jadi harapannya Bapak dan Ibu semuanya bisa standby ya karena ilmunya di sini bisa bermanfaat bagi organisasi, bagi bahkan sampai ke lingkungan Bapak Ibu semuanya ya. Seperti itu. Baik, kami ingatkan lagi untuk jangan lupa absen ya Bapak dan Ibu semuanya. Karena absen itu bisa menentukan dan juga bisa kami memberikan e-sertifikat ya kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin boleh Pak Kamilul Ihsan apakah sudah di tempat Bapak? Halo Bapak Ibu semua, sudah Mas aman? Oke, baik Pak Kamil. Kita manggilnya Pak Kamil ya Pak ya. Boleh silakan Pak. Iya, baik. Bagaimana kabarnya Pak Kamil? Baik Mas aman. Oke, aman ya. Baik, izin Pak Kamil yang kami dapat informasi bahwa di Reasuransi Indonesia Utama ini sudah mengimplementasikan ISO 37001 ya, betul ya Pak ya? Yes, betul Pak. Oke, kalau boleh tahu di kita itu sudah dari kapan ya Pak ya untuk implementasi ISO 37001-nya ini? Kalau di Indonesia Raya sudah sejak tahun 2020 Pak. Oke, dari tahun 2020 ya Pak Kamil ya. Yes, Cukup betul. cukup lama juga ya. Baik, kalau gitu. Izin Pak Kamil, ini kami bantu share untuk materi yang akan disampaikan ya Pak Kamil untuk di siang hari ini. Bapak dan Ibu, boleh kita sebelum masuk ke materi inti yang bersama dengan Pak Arief Nur Hidayat, kita mendengarkan dulu salah satu apa namanya pengalaman dari salah satu klien kami bersama Reasuransi Indonesia Utama yang akan disampaikan oleh Pak Kamil. Baik, Pak Kamil, waktu dan ruang Zoom-nya kami persilahkan. Ya, selamat siang teman-teman semua, selamat siang Bapak Ibu semua. Mungkin aku izin panggil teman-teman kali ya supaya lebih apa namanya akrab walaupun kita belum pernah ketemu secara virtual secara apa secara langsung ya teman-teman semua. Jadi izin untuk sharing dari Indonesia Re perihal penerapan ISO 37001 di perusahaan. Dan mungkin sebelumnya mungkin boleh next slide Mas. Sebelum masuk ke dalam apa namanya sharing session, kita di Indonesia Re izin untuk memperkenalkan perusahaan kita, Indonesia Re, Bapak Ibu semua. Jadi kalau teman-teman mungkin selama ini commonnya dengar perusahaan asuransi. Nah, sebenarnya di dalam pelaksanaan bisnis asuransi itu ada perusahaan asuransi. Nah, salah satu perusahaan asuransi yang juga apa namanya bergerak di industri era asuransi dan dia kebetulan adalah badan usaha milik negara itu adalah Indonesia Re Bapak Ibu semua. Jadi Indonesia Re ini salah satu perusahaan reasuransi, pemain resource player di industri perasuransian yang mana per bulan Februari kemarin kalau teman-teman pernah dengar ada Danantara, kami officially bergabung dalam Danantara Group yang memang itu secara komposisi saham di Danantara itu 99% dan 1% sekarang dimiliki oleh BP BUMN yang kemarin kalau kita tahu baru berubah ya ada perubahan undang-undang BUMN yang keempat seperti itu. Nah, kami ini juga satu grup besar Bapak Ibu semua dan satu grup ini sudah menerapkan ISO 37001. Yang pertama ada asuransi AC, ini asuransi kerugian. Jadi direct business dalam insurance industry kita ada satu kaki di asuransi AC dan satu lagi bisnis kita adalah asuransi syariah. Nah, jadi kalau Indonesia itu sendiri tadi konvensional bisnisnya, bisnis yang mungkin kalau bank kayak bank-bank konvensional itu ya Mandiri, BNI dan sebagainya. Kalau reasuransi Indonesia ini syariah ini in syariah way-nya. Jadi dia pelaksana bisnis dengan sistem Islami seperti itu. Nah, mungkin boleh next Mas. Nah, jadi secara corporate teman-teman semua
kita itu apa namanya punya visi misi yang memang selain visi misi sebagai perusahaan untuk mencari keuntungan, misal menjadi mitra kredibel dan sebagainya, kita juga punya government mission yang memang kita juga memberikan sumbangsi perekonomian. Kemudian juga kita punya kayak semacam kewajiban social responsibility yang kalau di dalam prakteknya disebut CSR, kalau kita itu secara spesifik disebut TDSL. Nah, jadi kita punya dua role, dua peran selain untuk mencari keuntungan sebagai corporate ataupun bisnis as itu secara asuransi, eh, Indonesia Re juga punya peran untuk memberikan kemanfaatan atau bimbingan sosial kepada pihak-pihak yang kita anggap secara secara apa secara gross ekonomi dia masuk pada kategori lemah ataupun koperasi masyarakat seperti itu. Mungkin boleh next Mas. Nah, jadi eh, tadi sudah sempat disampaikan di awal ya, kita nerapin ISO itu tahun 2020. Sebenarnya itu juga bukan tanpa sebab Bapak Ibu semua. Jadi kita sebenarnya di 2020 kenapa kita diminta nerapin ISO? Karena di awal, aku ingat banget ini cerita dari compliance PIC sebelum saya di Indonesia Re yang memang pada saat COVID 2020 ini perusahaan dapat surat dari Kementerian BUMN yang isinya surat itu diminta untuk menerapkan ISO sebagai salah satu bagian dari penerapan strategi nasional pencegahan korupsi. Nah, jadi di situ kita bareng-bareng sama dengan BUMN lainnya yang di bawah Kementerian BUMN pada saat itu menerapkan ISO dan aku ingat banget dulu itu perusahaan atau konsultan ISO 37001 baik sebagai asesor ataupun sebagai pendamping itu banyak dicari. Jadi pada saat itu BUMN semua apa namanya barang-barang menerapin ISO, kemudian juga di tahun 2021 selanjutnya KPK itu juga isu sendiri surat edaran nomor 19 tahun 2021 perihal penerapan verifikasi yang sebenarnya secara konten dia tidak secara eksplisit mewajibkan penerapan ISO, tapi metode self assessment yang ada di surat ini hampir sama dengan apa-apa poin-poin yang ada di dalam ISO seperti itu. Jadi historical kita pada saat KPK ngeluarin surat ini kita sudah certified di 2020 seperti jadi menjadi salah satu BUMN yang pertama di certified perihal ISO di 2020 dan 2021 seperti yang kita sebenarnya sudah duga KPK ngeluarin surat dan kemudian juga OJK akhirnya mewajibkan seluruh industri perasuransian yang ada di bawah pengawasan OJK itu untuk menerapkan ISO juga sebagai salah satu requirement. Nah, jadi pada saat OJK di 2021, kalau nggak salah bulan Desember atau sekitar awal 2022, sudah ngeluarin surat ini, kebetulan beberapa BUMN yang juga tergabung dalam industri jasa keuangan under Kementerian BUMN sudah certified terlebih dahulu tahun sebelumnya. Jadi kita udah kayak semacam ready, ready certified dan pas saat itu kita ikut beberapa kali sosialisasi OJK dan kita diminta menyerahkan sertifikasi atau sertifikat ISO yang sudah dimiliki oleh perusahaan asuransi dan juga badan usaha lain yang dalam under pengawasan OJK seperti itu teman-teman semua. Nah, mungkin boleh next Mas. Dan saat ini memang untuk peluang ISO di kita itu ada di bawah divisi Legal Compliance dan Risk Management. Ini bagian dari second line di perusahaan Bapak Ibu semua karena kita penerapannya adalah masuk ke dalam kategori perusahaan jasa keuangan. We are applying three lines of defense di perusahaan dan di second line ini di divisi yang apa yang kita garis kotak-kotak merah tipis ya, itu adalah divisi atau unit yang bertanggung jawab terhadap penerapan ISO perusahaan seperti itu. Next, Mas. Nah, sebenarnya kalau ngomongin challenge penerapan ya, selalu ada challenge emang di dalam penerapan ISO. Pasti ini kan kayak semacam penambahan kerjaan ya. Ini pasti pada saat ini keluar surat dari kementerian, kemudian dari OJK dan sebagainya. Pada saat nerap ini kita semua di kantor nggak ada kayak bayangan ini mau ngapain, mau diapain seperti karena kita juga dulu 2020 nggak familiar dengan istilah identifikasi risiko, kemudian tidak familiar dengan apa itu konteks organisasi dan sebagainya. Nah, jadi memang ada challenge-challenge yang memang kita hadapi mulai dari keterbatasan SDM pasti karena ini sesuatu yang baru ya di industri kita walaupun sudah
berdiri sejak 2016 kan, si ISO 37001 2012 versi pertama itu sudah ada, tapi dalam penerapannya seperti tetap butuh transisi implementasi, sehingga kita sangat-sangat sedikit manpower yang paham untuk ISO ini sendiri. Nah, kemudian juga pasti juga pembiayaan ya. Ini kan ISO ini waktu 2020 itu diterapkan sekitar pertengahan tahun, dan memang biasanya perusahaan di akhir tahun sebelumnya sudah melakukan budgeting terhadap penerapan biaya-biaya konsulan seperti ini. Nah, akhirnya ini juga menjadi challenge baik manpower ataupun dana seperti itu. Nah, yang kedua, another challenge yang kita hadapi pada saat kita sudah dapat approval dari direksi untuk menerapin ini adalah how to identify resiko. Nah, jadi identifikasi resiko, kemudian penilaian resiko di awal-awal berdirinya ISO ini menjadi suatu hal yang awam sebenarnya, nggak seperti sekarang. Mungkin sekarang kita sudah lumayan aware ya perihal implementasi risk management ya. Tapi pada saat ini berdiri dan diterapkan di Indonesia Re, ini sangat-sangat kita nggak tahu nih mau ngapain, karena pada saat itu konstruksi pendirian risk management pun juga masih di apa ya, masih kita sama-sama belajar atau di awang seperti itu. Jadi kita benar-benar belum paham how to identify risiko, bagaimana menentukan kriterianya, bagaimana kemudian kita menentukan batas toleransi kita seperti apa di perusahaan, dan ini benar-benar menjadi suatu media pembelajaran seperti itu buat kita semua. Nah, yang ketiga, challenge lain adalah konsistensi pada saat identifikasi risiko dan penilaian risiko dibuat. Nah, jadi pada saat kita udah mulai nih, oke, kita udah tahu nih, kita udah tahu mapping identifier seperti ini. Kemudian kita udah tahu nih risk assessment seperti ini. Tapi ternyata buat itu nggak cukup, tapi kita harus juga konsisten memonitor, karena bagaimanapun juga yang menjadi ruh atau dasar penerapan ISO ini adalah dari identifikasi risiko yang kita buat teman-teman semua. Dan challenge-nya adalah risk owner kadang tidak selalu mendeklar the real risiko yang mereka punya terhadap potensi penyuapan. Nah, jadi di satu sisi challenge-nya kadangkala resiko yang di display atau dipublish ke kita nih sebagai tim FKP atau ke tim atau PSC yang ditunjuk perusahaan buat handling ISO ini, itu bukan resiko yang sesungguhnya terjadi. Jadi kadang-kadang itu resikonya yang mungkin ya sekedar resiko yang umum lah, ataupun dia sifatnya secara probability itu low risk to happen seperti itu. Jadi kadangkala konsistensinya, kemudian how they appeal the risk-nya itu sendiri tidak apa ya, tidak selalu real, dan itu kadang menjadi challenge buat kita untuk penerapannya. Dan mungkin bisa jadi salah satu faktornya adalah karena memang mungkin kita nggak mengerti how to identify-nya. Akhirnya kita apa namanya, coba untuk semacam bukan pelatihan ya. Jadi karena emang kurang paham, kurang ngerti juga how to manage ISO, mulai dari apa awareness-nya sampai identifikasi risiko dan sampai kita melakukan internal audit-nya. Akhirnya ya udah kita biasanya doing improvement di dalam apa pelatihan buat pihak-pihak yang terkait dengan ISO, terutama pada unit kerja yang memang itu relate ke dalam bisnis secara langsung seperti itu. Nah, kemudian juga dalam pemahaman apa ya, monitoring ya. Jadi benar-benar yang menjadi biggest challenge dalam hal penerapan ISO ini adalah konsistensi dalam monitoring, baik dalam tadi aspek dan risiko dan juga hasil audit. Nah, jadi kan salah satu syarat mau disertified oleh pihak luar atau lembaga auditor independen, itu kan kita harus melakukan monitoring untuk melakukan audit internal Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi ini eh, audit internal ini semacam menjadi kayak pekerjaan tambahan baik bagi tim SPI perusahaan ataupun tim yang ditunjuk sebagai auditor untuk ISO SMAP ini. Dan terkadang monitoring pemenuhan apabila temuan itu menjadi satu PR tersendiri buat kita semua. Nah, jadi ini yang seringkali menjadi challenge 5 poin ini, dan sampai hari ini pun menurut kita kelima hal ini tetap menjadi challenge ya, karena penerapan ISO ini pun kan sifatnya evaluasi biasa setahun sekali atau setahun 2 kali seperti itu. Kemudian juga sertifikasi kan setahun sekali. This is not bukan bisnis as usual kita yang kayaknya kita lakukan tiap hari day to day. Ini benar-benar sesuatu yang kita kerjakan sifatnya mungkin periodik tapi tidak rutin setiap hari. Nah, jadi ini challenge-challenge yang sampai saat ini Indonesia hadapi, dan kita tetap belajar untuk memperbaiki poin-poin yang tadi kita sampaikan, mulai dari identifikasi risiko, kemudian sampai monitoring hasil audit baik audit internal maupun eksternal seperti itu. Mungkin next Mas, izin.
Nah, akhirnya kita secara secara apa ya, secara korporasi kita punya nih challenge tadi kita ininya bisa lah sampai level top manajemen. Kemudian karena kita punya declare nih kayak semacam SMAP policy yang sebenarnya intinya mulai dari kita eh, bekerja dengan berbasis pada penerapan ESOSMAP yang kemudian kita komited untuk melarang segala bentuk penyuapan, gratifikasi, penipuan dan lain-lainnya. Kemudian kerahasiaan saksi apabila ada pelaporan dan kita membentuk tim FKP dan kita mendeklar secara secara apa korporasi bahwa kita mematuhi seluruh peraturan terkait penyuapan. Hal ini yang menjadi garansi dalam pelaksanaan bisnis kita di industri jasa keuangan, terutama di industri asuransi yang kadang masih ada gray area yang pelaku bisnis suka bingung apakah ini ketika apa ya ketika kita nerapin ini this is real tanpa adanya tanda kutip penyuapan, gratifikasi dan sebagainya. Apakah emang benar-benar kita nerapin ini seperti itu? Jadi kita mendeklar kebijakan ini kita menyampaikan policy ini kepada mitra usaha, baik mitra usaha bisnis ataupun mitra usaha vendor dalam konteks procurement seperti itu. Nah, mungkin boleh next Mas. Nah, dan kita setiap tahun konsisten melakukan implementasi ini, teman-teman. Dan ini contoh yang kita coba lakukan di 2025 kemarin ya. Jadi kita flow implementasi ini bukan sesuatu yang kita prepare ujuk-ujuk atau secara mendadak, enggak. Tapi kita benar-benar prepare dari awal tahun. Mulai dari kita awareness, kemudian kita secara konsisten itu melakukan pelatihan audit, karena pelatihan itu merupakan bentuk upgrading tim ya yang terlibat di dalam ISO ini. Kemudian kita juga melakukan workshop untuk identifikasi risiko penyuapan dan kita berpikir ini menjadi suatu hal yang secara khusus harus diadakan perusahaan karena lagi-lagi bisa jadi tiap tahun orang yang handle resiko penyuapan di divisi atau di kerjanya itu berbeda-beda. Yang kedua, bisa jadi memang butuh refreshment dan sebagainya. Dan kemudian kita juga melakukan sosialisasi dan bentuk sosialisasinya itu bisa town hall ataupun bisa dalam bentuk lain dan kita mencoba di tahun ini itu sosialisasinya agar lebih long last di perusahaan disupport oleh teman-teman corporate secretary itu dalam bentuk podcast seperti itu. Kemudian kita juga RTM dengan top management, kemudian kita lapor kepada dewan pengarah yang adalah dewan komisaris kita dan akhirnya kita di minggu keempat Agustus certified untuk apa ISO ini dan karena sudah dilakukan audit eksternal oleh lembaga independen seperti itu. Mungkin boleh next, Mas. Nah, jadi ini yang kami rasakan di Indonesia Raya selama kurang lebih 5 tahun ya, apa namanya menerapkan si ISO ini. Karena bagaimanapun juga impact any kind of sertifikasi baik ISO 13001, ISO 91 itu without saying kalau kita sudah submit dan punya punya sertifikasi ini itu secara secara apa secara gestur industri kita sudah ngerti oh ini sudah qualified secara apa namanya secara ISO. Sama halnya kalau kita beli beli barang yang sudah ada ISO mutu itu biasanya sudah teruji dan sesuai standar ISO yang berlaku seperti itu. Nah, dalam hal untuk ISO SMAP itu sendiri, kalau dari kami benefitnya karena tadi kita di awal udah share ya bahwa ini adalah bagian dari regulasi yang dibuat baik OJK dan Kementerian BUMN, ini adalah bentuk komitmen kepatuhan regulasi perusahaan. Nah, jadi kita ingin menunjukkan kepada mitra kerja kita bahwa kegiatan bisnis Indonesia Re itu sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk regulasi yang berkaitan dengan anti suap dan korupsi seperti itu. Jadi sistem ini diharapkannya bisa membangun kayak semacam self control terhadap pengawasan internal dan juga memastikan unit bisnis kita karena kita kebetulan di Indonesia Re itu ISO-nya terapinnya pada semua direktorium itu patuh terhadap ketentuan regulasi yang berkenaan dengan anti suap baik di level nasional ataupun internasional seperti itu. Nah, yang kedua
kita berpikir bahwa benefit implementasi ini sesuai dengan mitra bisnis dan regulator. Jadi mitra bisnis kita secara reciprocal karena kita tadi adalah industri jasa keuangan perasuransian juga sama nerapin hal yang sama teman-teman semua. Jadi kita kayak reciprocal bisnis, once kita minta mereka ngisi uji kelayakan form atau kayak semacam komitmen lah untuk anti penyuapan, secara vice versa kita pun juga diminta melakukan hal sama. Jadi ini semacam apa ya, semacam simbiosis mutualisme yang itu tujuannya untuk menjadi syarat objektif ya, bahwa secara industri di perusahaan industri perasuransian kita sama-sama komitmen terhadap anti penyuapan. Dan juga tadi yang di 2021 ketika regulator itu OJK dalam hal ini meminta perusahaan perasuransian nerapin ISO, ini menjadi hal yang apa ya, yang nyata, butuh komitmen nyata dari perusahaan bahwa kita nerapin apa yang kemudian OJK perintahkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah integritas budaya ya. Jadi ini konteks konteks kebijakan anti suap ini menjadi suatu hal yang dibuild dan tidak hanya sekedar prosedur, tidak hanya sekedar kebijakan, tapi juga diharapkan menjadi budaya perusahaan yang secara pelan-pelan kita sudah aware nih bahwa suap itu seperti ini loh, bahwa dengan kita minta mereka mengisi identifikasi risiko, mereka tahu loh apa potensi apa yang mungkin membahayakan terhadap bisnis dalam hal anti suapnya seperti itu. Jadi harapannya building implementasi SMAP ini juga sekaligus nge-build budaya integritas perusahaan yang ada yang mungkin dulu nggak begitu aware terhadap suap dan gratifikasi, tapi sekarang lebih lebih baik dalam hal itu seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau di Indonesia sendiri, memang kita tahu ya sebenarnya dengan terapin ISO SMAP ini tidak menjamin bahwa perusahaan bebas dari suap. Mungkin teman-teman tahu di sini kemarin rame-rame perihal beberapa BUMN yang itu implement juga ISO, tapi dia get corrupted dengan angka yang lumayan bombastik seperti itu. Tapi setidaknya dalam konteks korporasi kita di sini, kalau kita sudah nerapin ISO, kita bisa mereduksi risiko itu. Yang kedua, secara korporasi kita sudah punya mekanisme mitigasi risiko yang sistematis, dan mungkin every single potensi sanksi yang ada di yang mungkin dengan perusahaan itu bisa diminimalisir. Karena kenapa? Secara korporat kita sudah terapin ini nih dengan baik, dan memang the matters is adalah ketidakjujuran dari risk owner untuk mendeklar risiko utamanya apa, terutama di aspek pengadaan kan. Karena kita lihat kemarin sepertinya bermasalah di aspek pengadaan ya. Jadi they do not declare the real risk-nya aspek pengadaan, dan itu dari aspek penerapan ISO itu bisa jadi area of improvement kita. Kira-kira di unit kerja atau fungsi yang tadi itu ketahuan ada korupsinya gitu ya. Dan itu punya dampak risiko hukum dan finansial, itu bisa lebih diedukasi atau lebih di sampai apa ya, kayak semacam dikasih tahu nih bahwa kalian ini loh resiko dari kalian tidak mendeklar the release terhadap suap, dan akhirnya mungkin bisa menjadi area improvement buat perusahaan, walaupun mungkin harus sampai terjadinya ini ya, tindakan yang korupsi itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, aspek ISO ini juga berkaitan erat sama GCG teman-teman semua. Jadi mulai dari transparansi, akuntabilitas, dan harapannya juga ini berdampak baik terhadap penguatan GCG perusahaan. Nah, yang terakhir pasti reputasi dan kredibilitas menjadi satu hal yang apa ya, yang penting bagi perusahaan, di mana perusahaan sudah menunjukkan komitmen nyata perihal penerapan ISO, dan setidaknya kalau semua baik-baik saja, ini berdampak kepada kepercayaan mitra bisnis, stakeholder, regulator, APH, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini benefit yang menurut kami pada saat kita nerapin ISO, kita sudah nggak harus lagi tell the mitra usaha atau ngasih tahu bisa tahu kalau kita ini bersih. Cukup dengan kita ngasih tahu sertifikat ini itu clear sih. Jadi kita nggak ada lagi kayak under table things yang kita lakukan sama sama mitra usaha kita, baik mitra usaha seeding company, perusahaan perasuransian, karena kebetulan klien kita adalah perusahaan asuransi Indonesia, kemudian juga bank atau investment company, dan juga mitra pengadaan seperti itu. Mungkin boleh next, Mas. Jadi tadi itu benefit, namun demikian kita juga harus tahu di dalam penerapan itu sendiri ada beberapa hal yang kita perlu catat
teman-teman semua bahwa pelaksanaan ISO ini dapat berjalan dengan baik apabila ada full support dari pimpinan kita atau yang di dalam istilah ISO disebut pimpinan puncak gitu ya. Jadi itu benar-benar suatu hal yang mutlak harus dimiliki karena kalau kita sudah bikin sistem sebagus apapun tapi nggak ada full support dari pimpinan puncak itu mungkin akan jadi challenging banget buat kita semua ya seperti itu. Kemudian yang kedua dalam hal penerapan ISO ini pastikan kita punya tim yang kuat dan mandiri karena ISO ini menggerakkan banyak pihak, ini menggerakkan banyak unit kerja dari mungkin kita selama ini apalagi introvert yang kayak kerjanya rekrutmennya divisi sendiri. Kalau emang nanti rangkup ISO-nya adalah sampai semua perusahaan apa semua unit kerja di perusahaan itu benar harus punya mental yang tangguh dan cukup mandiri karena kita tanda kutip akan harus kayak semacam mengganggu ke comfort zone mereka untuk misalnya meminta mereka mengisi resiko kemudian diaudit din kerjanya selain dari audit yang dilakukan oleh teman-teman SPI dan lain sebagainya. Jadi itu akan jadi challenge buat tim yang nanti handling CISO itu sendiri. Kemudian yang ketiga, please make a proper risk assessment. Ini menjadi hal yang sangat krusial, teman-teman, karena resiko-resiko itu akan tercermin ya, risknya akan tercermin apa yang sesungguhnya apabila identifikasi resiko itu dilakukan dengan proper tadi. Jadi kalau cuman kulit-kulitnya aja, terus kelihatan fine-fine aja, itu sepertinya akan jadi semacam fenomena gunung es ya akan keluar dengan sendiri di apa namanya di suatu waktu bom waktu lah jadinya jadi harapannya kita bisa mulai apa namanya identifikasi risiko nanti itu secara real dan proper agar kenapa kita bisa tahu nih challenge penyuapan yang ada di perusahaan kita tuh apa saja seperti itu. Nah kemudian yang keempat setiap apa ya kan ISO ini kan dimulai apa ya secara internasional. Tapi smart policy itu sendiri sebenarnya kita bisa adopt sesuai dengan kita punya budaya di perusahaan kita. Jadi gak usah gak usah apa ya gak usah harus seragam dengan apa yang si ISO punya, tapi kita tetap bisa customize dengan culture dan corporate budaya kita masing-masing, Bapak Ibu semua. Jadi nggak usah khawatir akan menjadi perusahaan berbeda, nggak tetap sesuai dengan budaya yang kita punya. Namun demikian, apa namanya, kita bisa adjust policy-policy di SMAP sesuai dengan apa yang kita sudah punya nih. Siapa tahu eh, di perusahaan kita itu ada poin-poin yang sudah lebih baik di apa di dalam dibanding klausul minimal ada di ISO. Contoh di Indonesia itu sendiri dalam hal pengendalian keuangan kita eh, dipandang lebih prudent, lebih ketat dari apa yang dipersyaratkan dalam ISO untuk prosedurnya dan kita selama ini ya udah kita terapinnya adalah yang kita punya di perusahaan Indonesia Re seperti itu. Nah, yang kelima mungkin ini PR dan challenge memang untuk membuat sosialisasi dan pelatihan yang interaktif dan inovatif karena gimana pun juga di awal-awal mungkin excited ini nerapin ISO oke challenging bla 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 tapi dalam hal konsistensi penerapan ini akan menjadi sesuatu yang mungkin membosankan kayak ketemu lagi ISO lagi adut lagi karena aku yakin sekarang di industri apapun itu sedang dalam fase penguatan untuk aspek-aspek kepatuhan RM dan sebagainya. Jadi kayaknya ini akan menjadi suatu hal yang dianggap beban oleh unit kerja terkait. Nah, emang challenge-nya kita bisa nih membuat mengemas event yang sifatnya itu interaktif dan inovatif seperti itu. Dan yang keenam ya, keenam ini yang paling penting adalah evaluasi nih dan perbaikan terhadap penerapan ISO kita karena kadang-kadang yang terlihat baik belum tentu baik Bapak Ibu semua. Bisa jadi sebenarnya emang tidak ditunjukkan aja yang sebenarnya nggak baik-baik itu. Jadi kalau nggak efektif kita bisa coba ganti cara kita coba cari risiko yang lain dan sebagainya dan yang paling penting terakhir adalah kita nggak semata terapin tapi kita nggak doing that point. Yang paling penting adalah kita bisa menjadi contoh sumber keteladanan dalam hal penerapan ISO itu sendiri agar apa ya setiap individu yang nanti menjadi contoh itu dari satu-satu orang kemudian menjadi grup kelompok dan mereka lah yang menjadi apa ya semacam ruh ataupun semacam eh, jiwa dari pelaksanaan ISO di perusahaan masing-masing seperti itu.
Jadi itu yang paling penting dari semua aspek poin yang di atas, teman-teman semua, mulai dari dukungan, evaluasi, tapi hal yang paling penting menurutku dan itu diterapin di Indonesia selama ini adalah bagaimana kita bisa menjadi contoh sumber teladan dalam penerapan ISO sendiri. Seperti itu. Mungkin seperti sudah habis ya, Mas, untuk slide dari Indonesia Re. Demikian pemaparan atau sharing ya dari Indonesia Re perihal penerapan ISO di perusahaan. Apabila ada yang mau didiskusikan, dipersilakan nanti aku coba eh, jawab. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Kamil atas waktunya. Mungkin Bapak dan Ibu, ini mumpung ada contoh salah satu perusahaan yang sudah 5 tahun ya, Mas Kamil ya, untuk pengimplementasian sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 37001. Boleh silahkan kami membuka sesi diskusi Bapak dan Ibu semuanya dan juga mungkin jika lebih nyaman untuk langsung berbicara langsung, bisa boleh raise hand atau mungkin bisa juga di chat aja Bapak dan Ibu melalui kolom chat. Seperti itu. Oke, Pak Kamil, ini ada yang bertanya dari Bu Talita Gustiana. Beliau bertanya, challenge penerapan ISO 37001 yang 2016 ke 2025 seperti apa? Mungkin boleh dibantu jawab, Pak Kamil. Sebenarnya kalau 2025 Mbak ya, ini jujur kita terakhir ini masih 2016 tuh Mbak. Hmm. Jadi walaupun walaupun tahun 2025, tapi kita karena kemarin masih surveillance kedua di ISO SMAP 2016, kita masih nerapin 2016. Tahun depan kita baru resertifikasi ulang dan sepertinya kita masih nunggu juknis juga nih dari lembaga auditor eksternal kemarin, Sukovindo. Kita kemarin ke Sukovindo kebetulan buat asesornya. Dan sampai sekarang belum ada kayak semacam guidance teknis perihal penerapan ISO 37 yang 16 ke 2025. Nah, jadi sepertinya aku belum bisa jawab challenge-nya dan mungkin ini kayaknya bisa nanti tanya ke Mas Arif nih yang karena biasanya konsultan udah lebih update lebih dulu nih pada gini-gini nih Mbak Talita kayak gitu Mbak. Ya benar Pak Kamil nanti di dalam materi dan juga Bu Talita nanti dalam materi akan ada dijelaskan challenge-challenge nih penerapan dari 2016 ke 2025 seperti apa seperti itu. Dan mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan Bapak dan Ibu. Oke, satu dari Pak Firdaus Joshua. Bagaimana memonitor ISO 37001 ini? Apakah ada tools yang biasa digunakan? Mungkin boleh Pak Kamil dari pengalamannya nih di Ya, RSS. jadi kalau di Indonesia Repa, kebetulan aku di bagian kepatuhan, Pak. Kepatuhan itu memang kita sudah apa ya, terbiasa punya dashboard monitoring apapun itu ya, baik mulai dari temuan audit eksternal, internal, terus kepatuhan regulasi. Kalau ada regulasi terbaru, kita buat tuh dashboard regulasinya apa. Kita kemudian juga buat kayak semacam gap analisis nih. Misalnya kemarin contoh undang-undang BUMN yang terbaru sudah berlaku kan. Kita cari tahu nih undang-undang ini mengatur apa, poinnya apa saja, terus juga impactnya apa ke perusahaan. Nah, jadi tools yang kita terapin di apa namanya di dashboard tadi untuk BAU kita juga terapin di ISO, Pak. Kan biasanya ISO ini penerapannya di 2 poin ya, pada identifikasi risiko, kemudian juga di temuan tindak lanjut temuan audit terutama audit eksternal seperti nah ini yang kita juga terapin ke teman-teman risk owner supaya mereka punya semacam tools untuk memonitor ISO activity yang ada pada unit kerja masing-masing, Pak, seperti itu. Jadi itu Pak Firdaus Joshua. Oke, baik. Semoga terjawab ya Pak Firdaus untuk pertanyaannya. Oke, ini ada lagi. Mungkin kita satu pertanyaan lagi ya Pak Kamil dari Pak Ade. Nanti setelah ini kita lanjut ke eh, Pak Arif untuk diskusi lebih dalam. Oke, baik. Dari Pak Ade Kurniawan, kiat-kiat yang diperlukan untuk menerapkan ISO 37001 apa saja? Mungkin boleh dibantu Pak Kamil untuk menjawab. Kiat-kiat kiat-kiat khusus baru masih Pak ya berarti ya kiat-kiat terapin ISO. Sebenarnya kiat-kiat itu secara khusus nggak ada yang apa ya kita prepare Pak. Yang penting tadi kalau di kami karena triggernya itu adalah dari surat Kementerian BUMN, jadi secara 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 automatically
kita udah langsung apply tuh Pak di perusahaan. Malah yang apa ya, yang menjadi challenge bukan bukan dari level pimpinan, tapi level penerapan di perusahaan itu sendiri. Nah, jadi hal-hal tadi yang aku sampaikan Pak, kayak misalnya kita memperhatikan aspek-aspek support, kemudian tim yang kuat, kemudian melakukan investigasi secara komprehensif itu bisa menjadi basic things yang kita bisa gunakan dalam hal penerapan si ISO itu sendiri seperti itu. Seperti itu Pak Ade kalau dari kita. Jadi bener-bener challengingnya itu ada di kita sendiri dan kayak semacam bangun budayanya yang memang itu harus benar-benar pelan-pelan Pak dari dari perusahaan karena ini lagi-lagi stranger strange things ya, hal yang aneh yang nggak common terus tiba-tiba masuk ke dalam perusahaan dan jadi standar itu kan, kadang-kadang itu jadi jalan sendiri kan, siapa ISO nih gitu. Nah kalau di Indonesia Re kan kebetulan karena secara ekosistem itu dari OJK di tahun depannya 2021 itu mewajibkan, kementerian kementerian mewajibkan, nah kita udah kayak semacam autopilot applied this ISO seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamil. Semoga terjawab ya Pak Ade. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Pak Imamul Abror, tapi nanti akan dijawab selanjutnya dengan Pak Arif Nur Hidayat ya Pak Imamul izin karena ini waktu sudah menunjukkan untuk masuk ke sesi kedua. Dan juga nanti ada baru masuk nih dari Pak Rio. Nanti kita lanjut ya dengan Pak Arif Nur Hidayat untuk menjawab pertanyaannya. Baik, Pak Kamil, terima kasih banyak atas waktunya. Kami harap semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi peserta webinar di siang hari ini ya, Pak Kamil. Baik, Terima Pak kasih banyak Kamil. Mas. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kamil. Kami persilakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Baik, Makasih ya, Bapak baik. Ibu izin live ya. Semoga apa namanya ada manfaatnya sharing dari Indonesia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Kamil. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ya, Bapak dan Ibu semuanya, ke materi inti kita, di mana pembahasan kali ini nanti akan dibantu penyampaiannya oleh GRC Business Unit Head Robert and Associates dengan Pak Arif Nur Hidayat. Pak Arif, apakah ada di tempat? Ya, Mas Andi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya. Di sini kita akan mulai untuk memaparkan ya Bapak dan Ibu semuanya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung melalui kolom chat ya Bapak dan Ibu semuanya. Nanti di akhir sesi jika ada yang ingin raise hand, nanti kami persilakan. Tapi boleh monggo langsung ditulis di kolom chat juga nggak masalah. Dan kami juga ingatkan untuk mengisi absensi ya Bapak dan Ibu semuanya, karena absensi ini yang akan menentukan e-sertifikat yang Bapak dan Ibu semua nanti miliki seperti itu, seperti itu. Dan juga izin informasi, nanti kami akan memberikan link untuk eh, recordnya ini ya Bapak dan Ibu semua nanti ada di link grup webinar yang sudah tersedia. Baik, untuk waktu dan tempatnya Pak Arif agak bisa mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan Pak Arif. Baik, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas ya, semoga ya. Baik, perkenalkan kembali nama saya Muhammad Arif Hidayat. Saya salah satu tim konsultan ya dari Robert Manajemen Indonesia atau Robert and Associates. Jadi hari ini kita akan coba membahas terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan dan perubahannya ya dari 37.001/2016 ke standar yang baru yaitu adalah 37.001/2025. Baik, semoga apa yang kita sampaikan walaupun singkat ya, tapi bisa memberikan gambaran dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini ya. Karena kalau ngomongin penyuapan pasti yang utama adalah komitmen begitu ya dan bagaimana kita menjalankan aktivitas organisasi kita secara berkala, memastikan bahwa setiap orang juga punya pengetahuan yang sama begitu ya. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, tujuannya Bapak Ibu mungkin ada 4 hal yang mungkin akan kita bahas. Yang pertama adalah sejarahnya dulu ya, bagaimana 37.001 ini terbentuk. Lalu berikutnya prinsip-prinsipnya, apa yang harus kita siapkan ya, minimal-minimalnya, apa yang harus kita lakukan dalam prinsip manajemen anti suapnya. Lalu yang ketiga adalah persyaratan dan juga perubahannya, kita akan lihat. Dan yang keempat adalah persiapan
transisinya ya. Jadi empat hal inilah yang nantinya akan kita coba bahas dan semoga ini bisa menjelaskan untuk pengetahuan awal ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk ke dalam sejarah ISO 37001 ya. Bahwa dimulai banyaknya komitmen-komitmen terkait dengan anti korupsi itu dimulai dari tahun 97 ya di Amerika pertama kalinya membuat sebuah ketentuan ya terkait dengan FCPA ya. Kemudian setelah itu di tahun 988 di sini juga ada ya kurang lebih ya India juga mengeluarkan undang-undang pencegahan korupsi. Jadi memang sudah mulai nih ya korupsi ini menjadi hal yang coba diatur dari di setiap negara. Di Jerman tahun 93 juga sama membuat sebuah asosiasi namanya Asosiasi Transparansi Internasional di mana asosiasi ini yang nantinya kalau Bapak Ibu lihat ya mereka melakukan penilaian terhadap indeks korupsi yang ada di dunia gitu ya. Di mana Indonesia punya nilai yang cukup rendah ya, yaitu kurang lebih di 30 sampai dengan 40 dari skala nilai 100. Jadi kita kalau dibilang remedial, kita remedial ya Bapak Ibu ya. Ya, negara kita masih banyak PR terkait dengan pencegahan dan juga pengendalian korupsi. Nah, sampai dengan di beberapa tahun ini ranking kita juga nggak berubah ya Bapak Ibu ya. Kita di peringkat 80 90-an dan itu sudah 5 tahun ini terjadi ya dan memang komitmennya perlu diperkuat lagi ya contohnya kayak ada undang-undang perampasan aset dan lain sebagainya yang memang harusnya tegas dalam apa namanya menghalau ataupun menindak korupsi ini ya tapi memang di negara kita masih kurang tegas ya di mana bukti-buktinya adalah orang-orang yang korupsi hanya dapat ya sanksi-sanksi apa namanya eh, dari ini ya cuman berapa tahun penjara dan lain sebagainya ya cuman 10 tahun 5 tahun ya ada yang cuma 3 tahun 7 tahun di mana berikutnya juga mereka juga boleh mencalonkan lagi ya jadi memang di negara kita nih masih PR-nya juga masih cukup banyak ya terkait dengan komitmen itu kemudian banyak kejadian-kejadian lain ya di tahun 2002 2010 di Inggris sendiri nah ini mulai nih Inggris tahun 2010 mereka punya undang-undang terkait dengan penyuapan lalu di tahun 2011 akhirnya diturunkan dalam sebuah standar namanya British Standard 10500. Nah, ini adalah cikal bakal nih dalam penerapan manajemen anti suap itu pertamanya memang dari Inggris Bapak Ibu sekalian yang tadinya standarnya namanya British Standard. Kemudian akhirnya diratifikasi atau diambil oleh ISO dari tadinya standar punya negara Inggris saja menjadi standar yang berlaku secara internasional yang pertama kali diterbitkan tahun 2015 eh, 37001-nya ya. Kemudian pas setelah dibahas di tahun 2015 baru dipublikasikan tahun 2016. Makanya standar ISO yang pertama terkait dengan anti suap adalah tahun 2016. Begitu ya. Kemudian akhirnya ada amandemen tahun 2024 ada perubahan terkait dengan persyaratan terkait dengan climate change atau pengendalian iklim. Kemudian berikutnya di tahun 2025 barulah ada sebuah standar terbaru lagi ya dari 37001 2016 berubah menjadi 37001 2025. Di mana saat ini memang belum ada badan sertifikasi yang ready untuk mensertifikasikan 37001 tahun 2025 ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya tadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman di Indonesia Re bahwa sertifikasi yang terakhir pada surveillance yang terakhir ini semuanya masih menggunakan 37001 tahun 2016. Mungkin di tahun depan ya itu sudah ready Bapak Ibu sekalian gitu kira-kira. Nah, itu gambarannya, sejarahnya. Jadi memang cikal bakalnya dari korupsi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Dari korupsi, akhirnya korupsi ini banyak cara, banyak metode untuk melakukannya. Salah satunya adalah dengan suap ya, dengan melakukan penyuapan terhadap pihak-pihak tertentu untuk merubah sebuah keputusan tertentu ya. Jadi memang ini sifatnya biar sengaja ya membuat adanya benturan kepentingan sehingga orang yang punya kewenangan untuk memutus itu terpengaruh oleh suap atau pemberian yang kita berikan ya. Nah, itu adalah 37001. Nah, sebenarnya tahun 2025 ini memang kalau dibilang informasinya di bulan Februari ini baru dipublish. Jadi kalau dilihat ya tanggal 28 Februari tahun 2025 dipublish secara internasional. Jadi
baru beberapa bulan yang lalu, sehingga dalam sertifikasinya masih perlu dipersiapkan begitu. Kenapa? Karena ada badan akreditasi yang nantinya mengakreditasi, dan badan akreditasi sedang membuat skemanya. Nah, badan akreditasi kalau di Indonesia namanya KAN ya, Komite Akreditasi Nasional, di mana memang saat ini kan belum mengeluarkan ISO 37001-2025. Masih menggunakan 37001 2016. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau mempersiapkan tahun 2025, mungkin ini saat yang tepat ya. Baik itu akhir tahun ini ataupun awal tahun depan ataupun nanti ke depan, itu saat yang tepat untuk coba kita siapkan. Sehingga ketika nanti Komite Akreditasi Nasional sudah siap, sudah ready, kita bisa untuk mendaftarkan diri kita ya dalam mensertifikasikan perusahaan kita dalam ISO 37001 tahun 2025 ya, begitu kira-kira. Nah, dalam pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian, tadi kan pengenalannya ya, dalam pelaksanaannya sebenarnya ada beberapa prinsip yang harus dijalankan Bapak Ibu sekalian. Nah, prinsip-prinsip ini yang tadi mungkin menjawab apa sih yang harus disiapin gitu ya. Tadi kan ada pertanyaan nih, apa sih yang harus disiapin dalam menerapkan 37001 2016 dan juga 37001 2025? Karena prinsipnya secara prinsip sama. Enam hal inilah hal besar yang harus ada dan dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian kalau mau menerapkan ISO. Apa saja? Yang pertama adalah proporsional prosedur. Apa tuh proporsional prosedur? Jadi Bapak Ibu harus punya kebijakan dan prosedur yang memang mengatur bagaimana sih penerapan anti suap di perusahaan kita. Jadi kita harus susun nih di dalam proses bisnis, kira-kira area mana nih yang beresiko. Misal di pengadaan ada beresiko. Gimana caranya Bapak Ibu mencegah agar pada saat proses pengadaan itu terjadi, potensi suap dari pihak-pihak eksternal bisa kita kendalikan. Nah, kita harus buatin tuh aturan mainnya. Nah, itu yang disebut dengan proporsional prosedur. Bapak Ibu harus punya tuh ya dokumen-dokumen, ketentuan-ketentuan yang memang sudah mengendalikan resiko-resiko penyuapan. SOP-nya direvisi, intinya begitu ya. Atau kita punya SOP sendiri terkait dengan pengendalian anti suap di perusahaan kita. Itu adalah poin yang pertama. SOP-nya kita siapin. Poin yang kedua, nah, seperti yang saya jelasin di awal, bahwa penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini karena sifatnya adalah komitmen dan integritas dari setiap pegawai, Bapak Ibu sekalian. Jadi, maka kita wajib untuk memastikan bahwa setiap karyawan yang ada di area kerja kita sudah memiliki pengetahuan yang sama terkait dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan, terkait dengan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, itu makanya perlu ada program internalisasi, komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan, menginternalisasikan budaya anti suap ini. Budaya integritas, menjaga bahwa ketika kita punya kewenangan tertentu atau menjalankan tugas kita, bahwa kita tidak boleh ya apa namanya berbenturan kepentingan atau bahkan sampai dengan menerima sesuatu yang akhirnya berdampak terhadap keputusan yang kita ambil. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka di sini ada poin nomor dua. Harus ada program-program komunikasi internalisasi budayanya. Nah, ini poin nomor dua yang harus dibuat ya. Harus ada programnya. Kalau belum gimana? Nah, kalau belum berarti prinsipnya belum jalan ya Bapak Ibu ya. Kebijakannya ada, prosedurnya ada, sosialisasinya ada, komunikasinya ada, bagus ya. Dari aturan ada, dari komunikasi dan internalisasi sudah bagus, maka sudah baik. Kemudian apa lagi yang ketiga? Maka perlu ada orang yang monitoring dan mereview. Harus ada orang yang mengawasi penerapannya. Nah, ini makanya perlu ada nih penunjukan-penunjukan tim kayak fungsi kepatuhan anti penyuapan, tim kepatuhan anti penyuapan dan lain sebagainya yang nantinya akan memonitoring dan mereview penerapan yang ada. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi maka dari itu perlu tuh nanti dibentuk timnya, satuan tugasnya yang mereview, melihat apakah setiap unit kerja, apakah setiap karyawan sudah menjalankan sistem manajemen anti penyuapan atau belum. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya, itu yang ketiga ya. Harus ada mekanisme monitoring dan review. Yang keempat, ini juga hal yang sangat penting, Bapak Ibu juga harus punya yang namanya peta resiko atau risk assessment. Kita harus lihat sebenarnya suap itu kalau di perusahaan kita adanya di mana sih? Siapa sih yang kira-kira bakalan bisa dapat suap? Pihak-pihak mana aja sih yang beresiko? Maka kita harus punya pemetaan resikonya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang biar nanti kita tahu kontrol-kontrol apa yang dilakukan, prosedur apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Maka kita harus punya yang namanya penilaian
resiko gitu. Nah, penilaian resiko ini biasanya siapa sih Pak yang paling beresiko kena suap? Nah, nanti di peta resikonya tuh kalau Bapak Ibu lihat nanti Transparansi Internasional yang tadi itu mengeluarkan juga beberapa peta suap ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di internet dan lain sebagainya. Di mana biasanya orang-orang yang bisa kena suap adalah orang-orang yang punya kewenangan atau sebuah petugas yang menjalankan suatu aktivitas dan berhubungan dengan pihak eksternal. Begitu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama punya kewenangan dulu ya, dia bisa mutus, dia bisa nentuin anggaran, dia bisa netapin tertentu dan lain sebagainya, itu beresiko sekali. Yang kedua berhubungan dengan pihak eksternal. Itu resiko paling besar. Pakai vendor lah, pakai orang yang lain lah, pihak ketiga lah, konsultan dan lain sebagainya. Ketika ada sesuatu harapan dari pihak ketiga terhadap kita, maka di situ ada resikonya juga. Nah, itu harus diperhatikan ya. Yang satu orang yang punya kewenangan, yang kedua adalah orang yang berhubungan dengan pihak eksternal. Itu yang paling besar. Nah, nanti Bapak Ibu petain lagi. Selain itu apa lagi? Dan itu nanti bisa jadi berbeda-beda setiap perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan risk assessment. Bapak Ibu harus melakukan penilaian terhadap resikonya. Yang kelima, kalau udah tahu ada resiko-resikonya, maka yang kelima diminta kita harus punya yang namanya mekanisme pengujian, uji kelayakan atau due diligence. Kalau kata KPK namanya uji tuntas. Jadi Bapak Ibu harus pasti ini bahwa sebelum kejadian suap itu kejadian, maka kita diminta untuk melakukan pengujian. Kita tes dulu nih, pengadaan, kita tes pengadaannya. Siapa yang terlibat? PIC-nya siapa? Ini kenapa angkanya sekian? Dan lain sebagainya. Itu diuji semua. Sehingga kita anggap itu layak dan lain sebagainya. Nah itu barulah kita anggap pengadaannya bisa berjalan. Itu yang disebut dengan due diligence atau uji kelayakan. Pengkajian, pengevaluasian, review, ya, kemudian pemantauan dan lain sebagainya yang sifatnya memang untuk melihat penerapannya apakah sudah mematuhi persyaratan yang ada atau belum. Yaitu dia yang namanya pengujian ya. Jadi bukan cuman kita tungguin ya. Yang penting udah disosialisasiin Pak. Yang penting prosedurnya ada. Tapi pas kejadian sehari-hari dibiarin aja. Nah, itu yang kurang tepat. Maka harus ada mekanisme pengujian yang mengetes kira-kira nih apakah aktivitasnya dilakukan secara sesuai atau enggak. Ya, nah itu adalah poin nomor 5 yang minimal juga Bapak Ibu harus punya ya. Yang terakhir nomor 6, poin nomor 6 yang harus dimiliki juga adalah percuma Bapak Ibu kalau lima-limanya punya ya, prosedur punya, komunikasi dilakukan, PIC-nya ada, risk assessment punya, uji kelayakan ada, tapi manajemen nggak dukung. Manajemen yang bilang malah, udahlah nggak apa-apa kasih aja, udahlah sedikit aja, yang penting pencapaian tercapai, ya udahlah lakukan aja lah suapnya nggak apa-apa, malah manajemen yang meminta untuk dilakukan. Maka itu semua akan menggagalkan juga dalam penerapannya. Maka ketika kita mau menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, dipastikan dulu bahwa top manajemen, top level komitmen itu juga akan mendukung penerapan yang ada. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dipastikan itu. Itu perlu dipastikan bahwa memang manajemen concern juga, komit juga bahwa ini harus dicegah, ini nggak boleh membesar, ini nggak boleh dibiarkan gitu ya. Nah itu harus ada dari manajemen komitmennya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang nantinya 6 hal minimal yang nantinya Bapak Ibu perlu susun dan perlu buat begitu ya. Dan perlu lihat kira-kira kalau di organisasi kita 6 hal ini sudah ada atau belum. Kalau udah ada semua berarti udah lebih aman ya. Kalau belum ada gimana? Maka kita perlu perbaiki sehingga penerapan sistem manajemen anti penyuapannya bisa lebih baik lagi. Baik, dari situ Bapak Ibu sekalian, ISO itu menurunkan ke dalam 10 klausul ataupun 10 kriteria, 10 pasal gitu ya. Jadi dari 6 poin besar tadi akan dipecahkan ke dalam 10 klausul. Nah, di klausul itulah nanti ada detail-detail apa saja sih yang perlu Bapak Ibu lakukan. Apa saja sih yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Dalam menjalankan 6 komitmen yang tadi, ya, 6 yang tadi ini, ya, 6 hal yang ini, apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan. Nah, itu terpetakan di dalam 10 klausul ini. Begitu. Klausulnya ada di mana dalam standar ISO ya, Bapak Ibu nanti bisa buka standar ISO-nya. Di sana nanti akan dijelaskan beberapa klausul-klausulnya. Nanti kita akan lihat ya di sini juga akan kami jelasin sedikit beberapa klausulnya yang nanti mungkin bisa relevan dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti kalau mau lebih detail, Bapak Ibu bisa buka standar ISO 37001, Bapak Ibu cek.
nanti di sana akan ada beberapa klausul-klausul yang perlu untuk dilakukan gitu ya, yang perlu dipenuhi begitu. Nah, begitu. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu juga perlu kami jelaskan juga bahwa dalam penerapannya ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa perubahan besar yang mungkin kalau Bapak Ibu udah pernah tahu ada 37.001 2016 ke 37.001 2025 itu ada kurang lebih 8 persyaratan baru yang bisa dijalanin gitu ya. Ada tambahan kontrol. Jadi untuk memastikan bahwa 6 hal tadi yang di awal tadi itu dijalankan dengan baik, ada 6 hal kontrol yang diperkuat begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ini beberapa hal yang nanti kami jelaskan, nanti ada juga beberapa poin lain, nanti kita coba jelasin sedikit-sedikit ya. Yang pertama adalah klausul 5.11 governing body atau dewan pengarah. Jadi, dalam penerapannya si governing body ini Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk punya yang namanya dewan pengarah. Kalau dulu tidak diwajibkan untuk punya dewan pengarah. Jadi dalam penerapan ISO 37001 2025, baik itu kita punya dewan pengarah ataupun tidak punya dewan pengarah, masih diperkenankan semua. Begitu ya. Tapi saat ini semuanya harus memiliki yang namanya dewan pengarah. Ya, dewan pengarah adalah pihak yang mengawasi kinerja dari manajemen. Kira-kira manajemen nih komit nggak nih dalam penerapannya gitu ya, dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan dewan pengarah. Kemudian yang kedua, kita diminta harus punya yang namanya anti bribery culture, budaya anti suap. Kita harus punya programnya. Jadi kita juga diperkuat dengan program budaya anti penyuapan, di mana program budaya anti penyuapan ini tujuannya adalah untuk tadi menguatkan integritas dari masing-masing personil gitu Ibu-ibu sekalian ya. Kenapa? Karena kalau ngomongin anti suap tadi kan semuanya harus saling ya, harus semuanya harus menjalankan gitu ya. Nggak bisa nih misalkan saya komit, teman saya nggak komit gitu ya. Tetap aja berarti belum dijalankan secara sempurna. Maka dari itu perlu ada sebuah anti bribery culture atau budaya anti suap yang digaungkan oleh perusahaan secara berkala. Nah, itu yang perlu ditambahkan dilakukan ya. Yang ketiga, harus ada perencanaan perubahan. Maksudnya gimana nih, Pak? Jadi, di dalam kondisi perkembangan eh, perusahaan dan bisnis saat ini, struktur organisasi, kemudian job desk dan uraian pekerjaan itu kan selalu berubah ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau Bapak Ibu tahu ya. Jadi ada banyak perubahan-perubahan di struktur, job desk dan lain sebagainya. Ketika ada perubahan di struktur, job desk dan lain-lain tersebut Bapak Ibu sekalian, itu akan berdampak terhadap perubahan juga dari resiko penyuapannya. Gitu kan. Misalkan kita punya nih produk baru atau punya layanan baru. Nah, itu bisa jadi ada potensi suap yang baru juga. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu punya aktivitas-aktivitas baru yang memang dijalankan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu harus rencanakan perubahannya agar perusahaan aktivitas baru ini tetap akan berintegritas. Tetap akan menjaga komitmen anti suapnya. Begitu. Makanya perlu ada penjagaan-penjagaan. Ya, jadi kalau penting juga ya untuk dilakukan ya. Yang kelima ada yang namanya pengendalian benturan kepentingan. Yang keempat, sorry ya, pengendalian benturan kepentingan. Jadi dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan itu kita juga harus punya yang namanya ketentuan atau aturan yang namanya atau pedoman ya atau SOP pengendalian benturan kepentingan. Di perusahaan itu benturan kepentingan yang nggak boleh kayak gimana sih gitu ya. Nah itu harus diatur. Misal saya sebagai salah satu pejabat pengadaan, adik saya vendornya, boleh nggak saya mutus? Nah itu diatur tuh. Saya selaku kepala divisi investasi misalkan di salah satu perusahaan. Kemudian manajer investasinya, adik saya kerja di sana. Kemudian dia daftar ke perusahaan saya. Boleh apa enggak? Nah, itu adalah benturan kepentingan. Nah, benturan-benturan kepentingan ini juga harus diatur mekanismenya agar apa? Agar pengendalian-pengendaliannya itu juga ditetapkan oleh perusahaan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau ada benturan kepentingan pasti tidak secara tidak langsung langsung dalam kategori suap juga Bapak Ibu sekalian, sehingga makanya pengendalian benturan kepentingan ini harus tetap dilakukan dan dikendalikan gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu adalah pelatihan untuk rekan bisnis. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, ini juga jadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya suap itu terjadi
paling besar adalah adanya rayuan ataupun godaan dari rekan bisnis kita, ya, ataupun kita yang menggoda rekan bisnis kita, ya. Jadi sama ya, bisa dua hal itu ya, bisa kita digoda ataupun kita yang menggoda. Maka dari itu kita harus pastikan komitmen ini berjalan. Bahwa ketika perusahaan kita punya komitmen untuk menerapkan sistem manajemen anti suap, maka kita juga harus pastikan rekan bisnis kita juga punya komitmen yang sama, bahwa dia tidak akan menyuap dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Maka kita juga harus berikan pengetahuan kepada mereka, kasih pengetahuan, kasih pemahaman, kasih sosialisasi, sehingga mereka juga tahu bahwa ketika nantinya penerapan sistem manajemen anti suap ini, misalkan ternyata ada aktivitas tertentu ya, vendor mau memberikan hal-hal tertentu kepada kita, vendor pun langsung aware, oh nggak boleh ya ternyata. Kalau boleh, kalau kayak gitu berarti saya sudah melanggar dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mungkin perlu Bapak Ibu sekalian ya, pastikan ya bahwa vendornya juga punya pengetahuan yang sama. Jadi bukan cuma internal karyawan kita saja yang kita pastikan dia punya pengetahuan yang sama, tapi vendornya juga harus memiliki pengetahuan yang sama. Begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, begitu ya. Nah, itu adalah gambaran-gambaran kontrol-kontrol yang perlu dilakukan, ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lengkapi juga yang di klausul 4x1 misalkan. Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi dulu sebenarnya apa sih isu yang dihadapin di perusahaan kita terkait dengan suap, terkait dengan penyuapan tuh apa sih isunya? Nah, kita juga diminta untuk memetakan tersebut. Kenapa? Karena dengan memetakan isu kita tahu bahwa kekurangan kita ada di mana, kelemahan kita ada di proses apa, kebutuhan kita ada di mana, sehingga kita bisa lihat nih kira-kira apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ini, begitu ya. Contoh-contohnya apa nih? Nah, ini faktor-faktor isunya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama lihat nih, dari mana? Dari ukuran perusahaan kita. Perusahaan kita di level yang mana? Apakah kita perusahaan yang kecil, sedang, atau besar? Itu punya tantangannya masing-masing. Kemudian struktur, gimana strukturnya? Ada nggak salah satu fungsi atau salah satu unit atau salah satu departemen atau satu satu bagian yang punya kewenangan yang cukup besar? Nah, biasanya di situ ada resiko tuh Bapak Ibu sekalian. Ketika kewenangannya cukup besar, itu ada resiko banget adanya penyuapan. Dia yang ngusulin, dia yang nyetujuin, dia yang milih vendor gitu ya misalkan ya. Kemudian dia yang nentuin harga. Wah, itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya kalau ada hal seperti itu. Pertama itu yang perlu dicek. Yang kedua, yang perlu dicek juga adalah lokasi. Ada nggak lokasi-lokasi yang menurut Bapak Ibu ini di cabang-cabang tertentu, di kantor-kantor tertentu, di bagian-bagian tertentu yang menurut Bapak Ibu ini ada risiko lebih besar. Nah, itu juga perlu dipetakan. Dan juga sektornya nih, pihak eksternalnya nih. Vendor-vendor mana sih yang kadang-kadang suka bisa dibilang gitu ya, nakal ataupun merayu gitu ya. Nah, ini perlu dipetakan juga sehingga kita tahu, oh ternyata lokasinya di sini, vendor yang bermain yang ini nih. Nah, kita perlu jagain tuh di situ gitu ya. Nah, itu yang menjadi yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, sifat skala kompleksitas dari aktivitas bisnis perusahaan. Semakin kompleks bisnisnya, semakin gampang juga suapnya nggak kelihatan. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Maka dari itu perlu dipastikan proses bisnis itu juga dijaga dengan baik. Karena semakin kompleks, semakin nggak bisa diketahui oleh orang yang lain. Semakin nggak diketahui oleh orang yang lain, pelaksanaan pekerjaannya semakin leluasa orang-orang tersebut yang memang melakukan hal-hal tersebut mendapatkan suap dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian berikutnya, selain itu adalah dari model bisnis, dicek juga model bisnisnya. Ya, model bisnis kita tuh sebenarnya model bisnis yang banyak suap apa enggak ya dan lain sebagainya itu bisa dicek juga ya. Kemudian entitas pihak-pihak ya rekanan-rekanan kita ya itu juga dicek juga. Sampai dengan pejabat publik. Ada nggak perusahaan kita berhubungan dengan pejabat publik? Karena biasanya pejabat publik juga ada beberapa yang juga melakukan ataupun meminta sesuatu kepada kita. Nah, ini bisa berdampak terhadap suap juga ya. Dan terakhir adalah regulasi-regulasi yang mengacu atau yang diatur itu juga harus dipastikan oleh Bapak Ibu sekalian bahwa setiap regulasi-regulasi yang ada itu dipastikan sudah kita patuhi juga. Begitu ya, karena kalau ada yang nggak dipatuhi, otomatis potensi-potensi suap itu juga muncul juga ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Itu adalah beberapa poin isu-isu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga mulai kebayang ya
beberapa penerapannya. Oke, kemudian berikutnya kita juga diminta untuk metain pihak-pihak berkepentingan. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu ya, karena suap itu akan terjadi kalau ada dua pihak. Pertama, kita selaku internal pegawai ataupun karyawan, yang kedua pihak luar atau pihak lain yang mungkin berhubungan dengan kita. Maka kita juga diminta untuk metain pihak berkepentingannya. Siapa saja sih pihak-pihak berkepentingan yang mungkin nantinya beresiko nih di kita. Yang nanti misalkan kayak pelanggan lah atau siapa ya supplier lah, siapapun itu kompetitor lah dan lain sebagainya, ada bisa jadi pihak-pihak berkepentingan ini adalah pihak-pihak yang nantinya juga meminta untuk dipenuhi sebuah harapan tertentu begitu ya, maka kita diminta untuk memetakan juga ya pihak-pihak berkepentingan agar apa, agar kita tahu bahwa apa yang mereka butuhkan sebenarnya, apakah semua yang mereka butuhkan itu sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kah, atau ada beberapa hal-hal yang belum dipenuhi. Nah, kalau ada yang belum dipenuhi, biasanya hal-hal tersebutlah yang bisa mengakibatkan gangguan-gangguan tersebut. Ya, nah itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada di komitmen dan kepemimpinan juga. Dulu ISO 37001 tahun 2016 itu ada persyaratannya bahwa kalau kita punya governing body, maka boleh kita tunjuk. Tapi kalau nggak punya, nggak apa-apa nggak ditunjuk. Begitu ya. Tapi di ISO 37001 2025 maka perlu ada ditunjuk oleh perusahaan ketika perusahaan mau menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, yaitu adalah dewan pengarah atau governing body. Dewan pengarah itu siapa sih? Dewan pengarah adalah sebuah pihak, sebuah orang yang nantinya tugasnya mengawasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan di perusahaan kita, Pak. Begitu. Gampangannya contohnya paling besar kayak komisaris kan mengawasi direksi gitu ya. Nah, itu dewan pengarah. Atau pihak yang lain bukan komisaris juga boleh. Yang penting tugasnya adalah melakukan pengawasan secara menyeluruh dalam penerapan sistem manajemen anti suap ini. Perlu ada saat ini ya. Kalau yang dulu 37001 2016 nggak ada kewajiban itu, tapi di 37001 2025 ada kewajiban untuk memenuhi harus ditunjuk dewan pengarah. Siapa? Pak, Dirut boleh nggak dewan pengarah? Boleh. Kalau manajemen puncaknya direksi tertentu. Pak, saya dewan pengarahnya mau komisaris boleh nggak? Boleh. Berarti top manajemennya atau pimpinan puncaknya Dirut dan lain sebagainya. Pak, saya mau pakai dewan yang lain aja Pak, ditunjuk oleh perusahaan boleh nggak? Boleh. Jadi memang tergantung tapi harus ada penunjukan dewan pengarah yang mengawasi penerapan secara keseluruhan. Gitu. Tugasnya ngapain Dewan Pengarah? Tugasnya nanti membantu pengesahan kebijakan anti suap, melihat strategi kebijakan anti suap, strategi anti penyuapan organisasi ya. Kemudian nanti dia akan meninjau informasi terkait dengan anti suap, mendapatkan laporan ya terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian nantinya mendukung kebutuhan sumber daya baik itu manusia dan anggaran ya. Yang terakhir adalah menjalankan pengawasan yang wajar. Jadi nanti dia akan memantau dan mengevaluasi. Intinya kayak gitu ya Bapak Ibu ya, harus ditunjuk dewan pengarah gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu juga diminta untuk punya yang namanya budaya kepatuhan. Program budaya kepatuhan ya. Jadi Bapak Ibu diminta nih untuk ngembangin, memelihara dan mempromosikan budaya anti suap. Jadi nanti Bapak Ibu harus bikin program-program, bisa mau lewat website lah, bisa lewat apapun itu, video kah, jingle kah, lomba apakah, dan lain sebagainya yang membuat seluruh karyawan bisa ikut terlibat dalam memastikan bahwa penerapan sistem manajemen anti suap ini dipahami oleh organisasi semuanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada program-programnya, harus sering. Kenapa? Karena tadi ya yang seperti yang saya bilang, bahwa penerapan sistem manajemen anti suap ini itu tidak bisa dijalankan hanya berdasarkan prosedur. Dia harus diturunkan ke sebuah komitmen, di mana komitmen-komitmen inilah yang nantinya harus diimplementasikan dan dijalankan oleh setiap orang. Begitu Bapak Ibu ya. Makanya nanti perlu ada program-program memperkuat pemahaman mereka. Dan bahkan top manajemen ataupun manajemen puncak itu diminta untuk mendukung penerapan kebijakan anti suap. Jadi manajemen puncaknya juga harus sering mengkomunikasikan, mensosialisasikan, menyampaikan terkait dengan penerapan sistem manajemen anti suap ini. Begitu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh program yang harus dilakukan juga.
Kemudian tadi ya perencanaan perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu ada perubahan-perubahan, pastiin Bapak Ibu ya tujuan perubahan dan konsekuensinya itu apa Bapak Ibu harus tahu. Misalkan berubah struktur, ada produk baru, ada bisnis baru. Bapak Ibu harus cek nih. Kira-kira nih ada konsekuensi penyuapan nggak di sana? Kalau ada, maka Bapak Ibu harus jagain gitu ya. Dipastikan bahwa potensi-potensi itu tidak terjadi. Integritasnya juga harus dijaga, bahwa orang-orang yang terlibat harus orang-orang yang punya integritas yang baik juga begitu ya, sampai dengan nanti personil sumber daya kebutuhan-kebutuhannya dilengkapin, dan alokasi realokasi tanggung jawabnya juga harus jelas. Jadi kalau misalkan ada produk baru atau ada layanan baru, dipastiin dulu nih produk layanan aturan mainnya udah jelas, tugas dan tanggung jawabnya udah jelas, baru jalan gitu ya. Jangan jalan dulu baru belakangan gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, ini adalah beberapa program-program juga untuk mencegah terjadinya suap. Ya, jadi harus ada aturan-aturan yang jelas, pengawasan-pengawasan yang jelas sebelum aktivitas tersebut tertentu dilaksanakan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ada pada saat Bapak Ibu mau menerima karyawan nih ya. Jadi nanti kalau teman-teman di HR di sini, kalau misalkan ada yang HR ataupun HR, nanti di sini tuh ada yang perlu untuk apa? Untuk mengatur mekanisme agar setiap orang yang diterima itu juga punya komitmen anti suap. Pertama apa nih? Pertama harus ada sosialisasinya dulu nih. Orang yang diterima itu harus punya sosialisasi kebijakan anti suap. Jadi semua orang yang diterima di perusahaan kita atau di lembaga kita itu dipastikan punya komitmen ini dulu nih. Bagaimana? Ya disosialisasikan, tanda tangan fakta integritas, dan lain sebagainya ya. Yang tentunya memastikan bahwa setiap orangnya mau mengikuti ketentuan yang ada, mau patuh terhadap kebijakan kita. Nah, ini harus dipastikan dulu setiap orang yang diterima. Yang kedua, setiap orang yang diterima itu harus bisa mendapatkan akses informasi. Jadi dia kalau misalkan lupa-lupa, bingung-bingung terkait dengan kebijakan anti suap kita, dia itu bisa baca yang boleh yang mana sih, yang nggak boleh yang mana sih, yang dilakukan harus bagaimana sih, cara nolak gimana sih, kalau dikasih sesuatu boleh diterima apa enggak gitu ya. Nah, itu harus ada pemberian aksesnya sehingga mereka bisa menerima salinan-salinan ataupun hal-hal tertentu yang dibutuhkan, atau bahkan sampai dengan adanya pelatihan onboarding pada saat orang datang, Bapak Ibu sekalian ya, itu langsung dapat pelatihan terkait dengan anti suap. Jadi mereka tuh pas pertama kali masuk aja tahu, oh ini nggak boleh nih, oh ini bahaya nih, kalau ini terjadi kita harus begini nih. Nah, itu yang perlu dilakukan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian penegakan sanksi itu gimana? Jadi dikasih tahu juga kalau Bapak Ibu melakukan suap, maka tindakan disiplinernya begini loh ya. Bapak Ibu akan langsung di PHK, akan langsung ini dan itu dan lain sebagainya. Ketentuannya dijelasin. Sehingga semua orang yang masuk tuh berpikir juga ya bahwa hal tersebut bisa beresiko kalau mereka lakukan. Kemudian perlindungan terhadap pelapor. Jadi nanti disampaikan juga, Bapak Ibu kalau ada melihat suap dan Bapak Ibu mau melaporkan kepada kami akan lindungi Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, itu bisa disampaikan seperti itu. Komunikasi, komitmen dari pertama kali masuk itu disampaikan semua ya. Sampai dengan pengendalian benturan kepentingan. Jadi nanti kalau ada benturan kepentingan dijelasin juga. Kalau kayak gini nggak boleh ya, kamu nggak boleh mutus kayak gini. Kalau ini saudara kamu nggak boleh ya, kayak gini 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 dan lain sebagainya. Bapak Ibu bahas pertama kali orang masuk pun perkuat dengan itu, begitu ya. Oh, Jadi pertama kali masuk internalisasinya kuat, pada saat dia bekerja dikuatkan lagi dengan program budaya anti suap. Jadi terus menerus ya apa namanya pengetahuan itu diperkuat. Kenapa? Karena tujuannya adalah tadi ya Bapak Ibu ya untuk memastikan bahwa semua orang aware dan paham. Bahkan sampai vendornya dipastiin ya bahwa vendornya juga tahu gitu ya. Karena kalau ngomongin anti suap, ngomongin integritas. Ngomongin integritas, ngomongin personal gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana setiap personal nih punya awareness yang baik dan cukup gitu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, pelatihan-pelatihannya yang perlu Bapak Ibu sampaikan atau sosialisasi-sosialisasinya, materi-materinya yang perlu disampaikan adalah satu, ngomongin kebijakan anti suap. Yang kedua, ngomongin resiko suap. Jadi kasih tahu resiko-resiko suap itu kayak gimana. Yang ketiga, kondisi dan ciri-ciri suap. Jadi semua orang harus dikasih tahu juga. Hati-hati loh ya kalau ada orang yang ngedeketin kamu, ngajak ngomong kayak gini, nah itu hati-hati. Itu kondisi dan ciri-cirinya tuh gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian mengenali dan menanganinya. Gimana cara mengenalinya? Bagaimana kita kenal, oh ini suap, nanganinnya gimana? Cara ngejawabnya seperti apa?
Nah, itu juga harus dijelasin. Bagaimana mencegah dan menghindarinya? Bagaimana cara mencegahnya dan menghindarinya itu juga disampaikan. Kontribusinya gimana nih? Bagaimana karyawan bisa dapat berkontribusi dalam penerapan ini? Sampai dengan sanksi-sanksi yang akan diterima kalau misalkan dia tidak menjalankan dengan baik ya. Bagaimana cara ngelaporin kalau mereka tahu ya, sampai dengan nantinya bagaimana sih mereka dapat meningkatkan pengetahuan mereka secara berkala. Nah, ini adalah materi-materi yang secara berkala Bapak Ibu harus sampaikan kepada setiap karyawan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, ini perlu disampaikan secara berkala nih ya. Hal itu ya. Nah, seperti itu. Siapa saja yang harus dapat? Nah, materi-materi ini itu harus didapat oleh pegawai. Pegawai itu dua. Yang pertama harus dapat sosialisasi, yang kedua harus dapat training, Bapak Ibu. Jadi dua ya. Yang pertama harus dapat sosialisasi, yang kedua harus dapat training. Kenapa pegawai? Karena harus punya pengetahuan yang lebih banyak. Jadi dia harus dapat awareness-nya juga, harus dapat trainingnya juga. Nah, selain pegawai yang harus dapat juga adalah rekan bisnis, vendor, pihak-pihak lain juga harus dapat pelatihan yang mirip, yang sama. Biar apa? Biar dari dua belah pihak gitu ya. Yang pertama dari internal karyawannya terjaga, yang kedua dari vendor-vendornya juga terjaga begitu ya. Karena punya pengetahuan yang sama. Oh, ternyata kalau pengadaan di sini nggak perlu bayar apa-apa. Oh, ternyata kalau ngantri di salah satu dinas tertentu nggak perlu ada biaya tips apapun karena sudah dijaga kita oleh perusahaan dan lain sebagainya. Nah, itu harus disosialisasikan kedua belah pihak. Baik itu pegawai, baik itu vendor ataupun rekanan kita ya. Nah, itu dua belah pihak harus disosialisasikan. Gitu. Dan wajib terdokumentasi ya Bapak Ibu ya. Harus ada bukti, bukti sosialisasi, pemberian materi dan lain sebagainya. Oke, kemudian berikutnya Bapak Ibu juga perlu ada tadi prosedurnya ya. Proporsional prosedur tadi yang disebut. Prosedurnya terkait dengan apa saja? Pertama di pengadaan, itu harus dijaga tuh ya. Di pengadaan. Yang kedua di operasional, di kegiatan operasional itu juga harus dijaga. Yang ketiga di sales ya, di sales juga sama ya. Bisa jadi salesnya yang menyuap dan lain sebagainya. Di HR juga sama. Kenapa HR? Karena HR nerima orang bisa jadi ada potensi. Mutasi promosi, mau naikin orang, ada potensi suap juga. Di teman-teman legal hukum juga sama gitu ya. Kenapa? Karena hukum ngomongin terkait dengan litigasi, penyelesaian masalah. Dengan mana? Dengan lembaga hukum dan lain sebagainya. Di situ ada potensi juga suap ya. Orang-orang komersial juga sama ya, dan juga orang legal juga sama ya. Kemudian yang terakhir adalah orang merger dan akuisisi nih, orang-orang investasi juga sama nih, ada potensi penyuapan-penyuapan yang ada. Nah, Bapak Ibu harus lihat nih di perusahaan kita. Kira-kira di perusahaan kita di mana saja yang harus punya prosedur sistem manajemen anti suap. Nah, ini yang harus dipetain ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus memastikan bahwa setiap prosedur ini bisa mengendalikan resiko suapnya gitu ya. Nah, ini yang diperhatikan. Apa saja yang harus ada, apa saja yang harus minimal harus ada di dalam kebijakannya, ada 4 hal. Pertama, harus ada separation of duty ataupun pemisahan tugas dan tanggung jawab. Dipisah tugas dan tanggung jawabnya. Orang yang ngusulin nggak boleh orang yang nyetujuin. Orang yang punya anggaran nggak boleh orang yang melakukan pengadaan gitu. Jadi yang punya anggaran dia, yang ngelakuin pengadaan dia. Nah, itu berarti nggak dipisah tugasnya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Itu suap gampang banget masuknya ya. Maka perlu ada pemisahan tugas dan tanggung jawab. Nggak boleh ada orang yang punya kewenangan sangat tinggi. Akhirnya apa? Kewenangan sangat tinggi bukan direksi dan lain sebagainya, bukan ya Pak ya. Satu orang staff, tapi staff ini bisa nyetujuin hal-hal tertentu. Atau misalkan asisten manajer atau manajer ini bisa nyetujuin hal-hal tertentu. Angkanya gede dan lain sebagainya, itu bisa berisiko terkait dengan penyuapan. Maka perlu adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, harus ada tanda tangan lebih dari 2 orang. Kenapa? Biar ada penilaian dari pihak lain. Gitu ya. Nggak boleh 1 orang doang tanda tangan. Approval 1 orang aja gitu ya. Itu di minimal 2 orang Bapak Ibu ya, untuk memastikan biar tidak ada benturan kepentingan. Yang ketiga, harus ada pengawasan yang lebih tinggi. Nah, jadi harus dipantau, direview oleh pejabat yang lebih tinggi. Kalau saya staff yang ngelakuin berarti direview oleh manajer. Kalau manajer yang ngelakuin berarti direview oleh
VP. VP yang ngelakuin di review oleh direksi. Direksi yang ngelakuin di review oleh dirut. Dirut yang ngelakuin di review misalkan oleh komisaris dan lain sebagainya. Yaitu harus ada pengawasan yang lebih tinggi. Untuk apa? Menjaga agar tidak ada potensi benturan kepentingan. Kemudian menjaga kerahasiaannya terkait dengan informasi. Harus dijaga integritas informasinya. Kenapa? Karena kalau informasinya bocor, atau diminta dibocorkan itu juga bisa mengakibatkan terjadinya suap ya. Maka empat hal inilah yang perlu Bapak Ibu perhatikan di area-area yang beresiko-beresiko ini ya. Dipastikan ini semua Bapak Ibu sekalian. Semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gambaran-gambarannya. Oke, makanya perlu ada kebijakan atau prosedur ya yang perlu disusun bahkan sampai dengan job desk-nya. Itu juga kalau bisa disusun, susun ya Bapak Ibu ya yang jelas, yang clear, yang tepat sampai kewenangan-kewenangannya disusun semua Bapak Ibu sekalian agar mencegah terjadinya suap. Nah, kemudian berikutnya tadi di dalam monitoring dan pengawasan, Bapak Ibu berikutnya juga harus melakukan yang namanya audit internal. Nah, ini ya perlu Bapak Ibu lakukan juga. Untuk ngecek nih apakah penerapannya sudah dijalankan secara konsisten atau enggak ya. Nah, itu perlu Bapak Ibu cek dengan melaksanakan program audit internal yang Bapak Ibu lakukan mengecek penerapan yang ada di perusahaan kita gitu ya. Maka itu juga perlu dilakukan, dipastikan bahwa audit internal itu dilakukan untuk memantau kinerja yang kita laksanakan, gitu ya. Baik, begitu kira-kira Bapak Ibu kurang lebih proporsional prosedur dan lain sebagainya, audit, komitmen manajemen, dan lain sebagainya dalam penerapan sistem manajemen anti penguapan. Harapannya itu kurang lebih ya gambarannya. Semoga bisa clear dan bisa kebayang nih dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan secara singkat, kalau enggak seharian ya Bapak Ibu dan banyak lagi detail-detail yang bisa kita bahas nantinya. Tapi kurang lebih gambaran pengenalannya seperti itu. Intinya tadi ya, komitmen ini memang dijalankan secara menyeluruh. Baik itu di internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dalam penerapannya nih? Yang tadi ya, cara-caranya nih kalau Bapak Ibu mau ke 37.1/2025, maka Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu menyiapkan dulu ya penerapan yang ada saat ini Bapak Ibu persiapkan dulu ke tahun 2016 2025 dulu dipersiapin ya. Kemudian nanti di tahun 2026 barulah Bapak Ibu bisa nih apa namanya mengsertifikasikan kalau mau ISO yang baru 371/2025. Semoga ya nggak mundur lagi. Tapi kalau mundur mungkin di 2027 ataupun 2028 baru bisa disertifikasikan gitu ya. Tapi harusnya 2026 udah bisa karena sudah banyak yang menanyakan dan mungkin 2026 badan sertifikasinya juga siap untuk menjalankan hal-hal tersebut. Nah, 8 hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, pastikan ya, ini dipastikan Bapak Ibu apa namanya lengkapi. Yang pertama Dewan Pengarah, Dewan Pengarahnya tunjuk ya nanti siapa. Kemudian isu internal eksternal dipastikan dilengkapi oleh kita. Kalau bisa ada terkait dengan climate change juga ya ataupun pengendalian iklim ya. Kemudian program budaya anti suap juga dipersiapkan, ketentuan-ketentuan perencanaan perubahan dari apa namanya proses bisnis kita yang baru-baru itu juga dijaga ya. Kemudian bagaimana kita mensosialisasikan internalisasi budaya anti suapnya itu juga perlu dipastikan ya. Pelatihan-pelatihan bagi pegawai dan rekan bisnis itu juga perlu dilakukan. Pengendalian aturan main, bikin SOP dan lain sebagainya perlu disusun juga ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir harus ada audit internal ya yang tadi kita bahas semua. Mungkin itu gambarannya Bapak Ibu secara garis besar ya penerapannya di mana kriteria sebenarnya ada kurang lebih ada 98 sampai dengan 100 kriteria yang perlu dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian di dalam standarnya. Tetapi gambaran besarnya seperti ini, semoga bisa terbayang dan tergambarkan terkait dengan penerapan yang ada. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Secara singkat itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, kami berikan waktunya. Tapi sebelum itu saya akan kembalikan dulu ke Mas Sandi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke Mas Andi. Baik, terima kasih banyak Pak Arief atas waktunya dan juga tadi memberikan pemaparan terkait ISO 37001 versi 2016 yang transisi ya Pak Arief ke 2025 itu sangat-sangat mendalam ya tadi kalau diperhatikan walaupun singkat tadi sekitar 1 jam tapi sangat-sangat padat ya Bapak dan Ibu semuanya. Ini kalau katanya teman-teman yang Gen Z ini materinya daging ya Bapak dan Ibu semuanya gitu. Dan
Izin Bapak dan Ibu, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab dan juga diskusi. Tapi ini saya juga tadi membaca beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya dan secara secara tidak langsung sudah terjawab oleh Pak Arief dalam pemaparan ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita langsung ke pertanyaan yang mungkin bisa di apa namanya bisa kita diskusikan bersama ya dengan Pak Arief. Bapak dan Ibu semuanya. Izin untuk pertanyaan pertama dengan Pak Lukas Lumban Tobing. Beliau bertanya, kiat khusus yang dapat membantu mereview dan merevisi sebuah pedoman anti korupsi dan anti penyuapan dalam kasus ini sudah ada di perusahaan dan dihubungkan dengan sistem manajemen risiko sebelum diturunkan sebagai SOP. Terima kasih. Mungkin Pak Arief boleh dibantu. Jadi ini antara pedoman korupsi anti penyuapan dengan risiko ya. Baik, boleh dibantu Pak Arief? Baik, izin menjawab Bapak Ibu sekalian. Betul. Jadi dalam hal penerapan awal Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu ingin memetakan ya terkait dengan bagaimana sih penerapan SMAP dan bagaimana kita menyusun sebuah eh, profil resiko yang sesuai sampai dengan prosedur-prosedur yang sesuai itu gimana caranya? Ada dua cara yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu melatih Bapak Ibu sendiri training ya, training awareness ataupun training internal audit untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, yang memang tujuannya adalah untuk Bapak Ibu membedah klausul satu persatu. Karena memang caranya itu mau nggak mau kita harus bedah klausul satu persatu dan kita harus pahami klausul-klausulnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga memang kalau bisa Bapak Ibu ikut training awareness ataupun internal auditnya ya untuk memastikan bahwa kita memahami setiap persyaratan dari klausulnya. Itu yang pertama. Kalau memungkinkan lakukan training. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan melakukan training, ada sebuah kegiatan namanya gap analysis Bapak Ibu sekalian. Gap analysis adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh di salah satu perusahaan dalam implementasi sistem manajemen anti penyuapannya berdasarkan ISO 37001. Jadi nanti akan dibandingkan antara apa yang ada di perusahaan yang berjalan saat ini dengan persyaratan yang ada di dalam standar. Jadi misalkan ISO minta A, B, C, D, F, G gitu ya, nanti dipetakan, kemudian setelah itu nanti akan dilihat hasilnya nanti ada outputnya. Misalkan persentase pemenuhannya berapa persen. Dari semua yang dilakukan oleh perusahaan ternyata baru terpenuhi 60%. Ada 40% lagi, nanti 40 persennya dibuatin rencana kerja. Nah, dua metode ini yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, lakukan awareness training ataupun internal audit training untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga ke Bapak Ibu tidak perlu melakukan gap jauh-jauh, Bapak Ibu bisa melakukan gap sendiri gitu ya. Yang kedua, kalau enggak, lakukan gap analisis bersama dengan pihak-pihak yang punya kewenangan ataupun kompetensi dalam melakukan gap itu. Begitu. Dari situ nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran terkait dengan penerapan apa yang perlu saya lakukan, berapa banyak PR saya, dan lain sebagainya. Mungkin dari situ semoga tergambar ya Bapak Ibu ya. Dua mungkin usulan saya, solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk memetakan penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang ada di perusahaan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Arief atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Lukas. Selanjutnya dengan Baik, Pak. Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Sama-sama banyak Pak. Pak Lukas. Punten, kita lanjut lagi ke Pak Irfanul Arifin. Pertanyaan beliau adalah, apakah aktivitas audit internal termasuk due diligence? Bentuk top level komitmen biasanya dalam bentuk apa? Mungkin boleh dibantu Pak Arif atas pertanyaan ini. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan. Jadi kalau di dalam standar ISO-nya sendiri Pak, jadi memang antara audit internal sama due diligence adalah hal yang harus dilakukan dua-duanya. Kenapa? Karena due diligence ada di klausul 8.2, sedangkan audit internal di klausul 9.2. Jadi memang dua hal ini harus kita lakukan intinya. Nah, dua hal ini sama-sama sebenarnya adalah pencegahan ya, pilar pencegahan. Tapi kalau audit internal kan memang nanti di akhir dievaluasi. Ya, pada saat terakhir baru kita lakukan evaluasi. Sedangkan pada saat due diligence adalah sebelum sebelum aktivitasnya selesai dilakukan. Jadi due diligence itu adalah sebuah pengecekan, pengawasan yang dilakukan pada saat in proses, Pak. Jadi dalam prosesnya itu dia masuk dia untuk melakukan pengetesan bahwa proses tersebut aman dan patuh begitu. Makanya memang dua hal ini memang dilakukan. Kalau yang in proses itu due diligence pada saat proses, tapi kalau audit internal adalah posnya, paskanya baru dilakukan di audit internal. Nah, di ISO sendiri
dua hal ini perlu dilakukan dua-duanya. In proses dilakukan, pasca proses dilakukan. Nah, ini yang memang akhirnya dua pengawasan, pengecekan dilakukan di waktu yang berbeda, waktunya yang berbeda ya, dan kriterianya yang berbeda. Kalau due diligence biasanya kriterianya lebih teknikal, kalau audit internal kriterianya lebih banyak, lebih menyeluruh begitu ya klausulnya ya. Mungkin gambarannya seperti itu untuk pertanyaan due diligence dan juga audit internal. Jadi dua hal itu dua-dua hal yang memang harus dilakukan. Kemudian top level komitmen bagaimana? Bentuknya Bapak Ibu sekalian, top level komitmen ada banyak. Yang satu yang paling sering yang common yang biasa dilakukan adalah penandatanganan fakta integritas dari manajemen gitu ya. Buktinya adalah manajemen menandatangani bahwa mereka akan mendukung penerapan sistem manajemen anti penyuapan, mereka akan mendukung menegakkan sanksi, mereka juga bersedia menerima sanksi apabila melanggar dan lain sebagainya. Itu ditandatangani dengan fakta integritas, itu juga bisa. Yang kedua biasanya dibuatin sebuah komitmen, kebijakan anti suap, komitmen anti penyuapan perusahaan ABC gitu ya. Kami, direksi dan lain sebagainya akan satu, dua, tiga, empat, lima itu juga boleh ya. Jadi dua hal itu. Yang ketiga bisa juga dengan manajemen langsung terlibat dalam penerapannya, ikut dalam sosialisasinya. Kan di beberapa perusahaan ada tuh namanya CEO Talk, di CEO Talk ngomongin anti suap gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini banyak banget cara-caranya dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Tapi yang paling common adalah penandatanganan komitmen dari manajemen. Dengan adanya tanda tangan komitmen, biasanya itu juga apa ya bisa dibilang menggaransi kita untuk bisa menjalankan sistem manajemen anti penyuapan secara menyeluruh karena manajemen udah tanda tangan gitu ya. Gambarannya kayak gitu, Pak. Gambarannya kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Arif atas jawabannya. Semoga Pak Irfanul terjawab ya Pak atas pertanyaan atas jawaban dari Pak Arif. Kasih, Kita, Pak. ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya kita bisa lanjut ke Pak Fajar Perdana. Ini cukup menarik pertanyaannya. Beliau bertanya terkait dengan implementasi ISO 37001, apa rekomendasi Bapak untuk tools dan sistem yang tepat yang dibutuhkan untuk monitoring, review, dan juga reporting. Lalu tadi disebutkan tentang internalisasi budaya anti penyuapan ini. Menurut Bapak, seberapa sering capacity building atau training terkait topik ini harus dilakukan? Apakah frekuensinya akan berbeda tergantung area yang mempunyai tingkat resiko yang berbeda? Mohon jawaban dan pandangannya, Pak Arif. Terima kasih. Seperti itu. Mungkin boleh Baik, dibantu, izin Pak Arif. menjawab Mas Fajar. Yang pertama terkait dengan sistem monitoring review dan reportingnya bagaimana. Jadi ada banyak tools ya yang bisa dilakukan. Yang paling biasanya dilakukan untuk monitoring dan review adalah mengukur indikator kepatuhannya, Pak. Jadi kita buat parameter indikator tertentu. Misalkan ada berapa sih to-do list yang harus dilakukan dan dimonitoring dengan target-target tertentu ya. Misalkan ada 10, ada 7, ada 8. Kita punya indikatornya nih. Indikator penerapan sistem manajemen anti penyuapan adalah ada 7, ada 8 kriteria nih. Nah, kita akan pantau kriteria tersebut. Apakah kriteria-kriteria tersebut sudah dijalani atau belum nih sama organisasi oleh perusahaan gitu ya. Nah, setelah kriterianya itu kelihatan nantinya. Oh, parameternya ternyata yang sudah dipenuhi dari 7 kriteria, 6 sudah nih, satu belum. Atau dari 7 kriteria, 5 sudah terpenuhi, 2 belum. Nah, dari situ bisa kelihatan, bisa dievaluasi dan bisa ditindaklanjuti. Nah, memang Bapak Ibu perlu buatin tuh parameter-parameternya. Kayak misalkan QRIS indicator gitu ya. Kan QRIS kita punya parameternya gitu ya. Nah, ini juga compliance indicatornya dibuat juga nih buat anti suap. Kalau memang ada, nanti Bapak Ibu punya tuh warning-warningnya. Ketika angkanya sudah sekian, Bapak Ibu bisa monitoring dan bisa lakukan penerapan ataupun pengendalian ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Setelah itu, barulah data tersebut akan dikumpulkan untuk menjadi compliance reporting. Nah, reportingnya ini nantinya ada beberapa kriteria dalam standar ISO-nya, Bapak Ibu, reportingnya harus ada apa saja. Nah, itu ada di dalam standarnya, ada banyak beberapa kriteria harus dilaporkan. Salah satunya adalah tadi indikator ataupun kinerjanya. Pemantauan kinerjanya itu juga harus dilaporkan. Nah, mungkin gambarannya seperti itu ya caranya. Memang toolsnya bisa bebas banget, ada yang secara manual gitu ya dibuat indikatornya, bisa juga secara sistem dengan mensubmit beberapa data ke sistem kita. Misalkan kayak beberapa perusahaan yang kami lihat ada juga misalkan dia buat indikatornya dulu, indikatornya dibuat terus dia punya sistem namanya si patuh misalkan. Si patuhnya itu nanti ada kriteria nih bahwa setiap ini kerja harus memasukkan beberapa poin A, B, C, D, E, kemudian dia submit. Kemudian nanti di kriteria itu baru nanti parameternya kelihatan tuh, yang mana yang sudah dipenuhi, yang mana yang belum. Setelah itu baru bisa dimonitoring tingkat kepatuhannya berapa persen. Nah, itu bisa saja dilakukan kalau memang mau menggunakan sistem ataupun aplikasi. Tapi secara manual pun boleh, Bapak Ibu bisa juga dilakukan secara manual ya. Tinggal nanti dipastikan saja. Nah, itu adalah beberapa contoh yang mungkin bisa kami jelaskan ya, contoh-contohnya seperti itu. Kemudian terkait dengan internalisasi budaya penyuapan ini
kalau dengan capacity building atau training terkait topik ini harus dilakukan, apakah frekuensinya akan berbeda tergantung area, mempunyai tingkat resiko berbeda. Mohon pandangannya. Betul, Pak. Betul sekali. Jadi dalam hal training sekarang, Pak, kalau di ISO yang 37001 tahun 2025 itu, bahkan kita harus punya kriteria resikonya dulu, Pak. Kalau dia high risk, maka trainingnya harus lebih banyak tuh dia. Kalau dia medium risk, maka juga harus dilakukan training, tapi mungkin apa namanya repetisinya bisa diperkecil. Kalau dia low risk, malah cuman awareness setahun sekali aja cukup. Betul, Pak. Jadi memang di dalam standar ISO 37001 2025 malah kita diminta untuk metain dulu. Dan setiap orang, setiap pihak di setiap departemen harus mendapatkan repetisi yang sesuai dengan resiko yang dihadapi. Betul, Pak? Begitu kira-kira gambarannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Semoga terjawab ya Pak Fajar. Tadi banyak sekali insight-insight baru yang bisa diterapkan di organisasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Spinoza. Tapi sebelumnya kami remind kembali ya Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi, di mana link absensi akan kami berikan ya di kolom chat. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Bu atau Pak Spinoza, beliau bertanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sendiri, indikasi untuk terjadi penyuapan sangat besar di mana ini termasuk fraud. Bagaimana peran tim kepatuhan dalam menyeimbangkan target bisnis dengan kepatuhan anti fraud ketika terjadi perbedaan prioritas antar divisi? Ini cukup menarik nih, Pak Arif. Mungkin boleh dibantu menjawab? Nah, betul ini Pak. Jadi kalau kita di pembiayaan dan lain sebagainya mungkin ada potensi fraudnya itu cukup besar ya ketika kita mau mencapai target-target tertentu yang memang harus dicapai. Kemudian ada apa namanya ada salah satu ada mekanisme mekanisme yang dilakukan tidak sesuai gitu ya sehingga terjadinya suap. Teman-teman kepatuhan jadi bingung nih gimana nih caranya. Nah, memang ini menjadi challenge Bapak Ibu komitmen dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan bahwa dalam menerapkan sistem manajemen penyuapan memang ini adalah hal yang nanti kita hadapi dalam kondisinya sebenarnya. Bahwa ketika kita pengen patuh, 100% patuh misalkan ya, tapi bisnis juga kena dampaknya misalkan kayak gitu ya. Misalkan ada beberapa organisasi yang memang ada yang seperti itu. Gimana caranya Pak? Di ISO sendiri Bapak Ibu sekalian, itu ada yang namanya proporsional apa namanya proporsional eh, proses ya. Jadi kita diminta untuk memetakan dulu memang kita boleh membuat aturan di mana kita bisa melakukan pengendalian-pengendalian yang sifatnya bisa diterima dulu oleh perusahaan. Jadi komitmennya diterapkan secara bertahap, Pak. Misalkan, oke buat angka tertentu ini masih diperkenankan, tapi angka yang ini nggak boleh ya. Ini udah terlalu tinggi, ini terlalu besar, nggak boleh. Nah, kita harus membuatkan aturan main tersebut. Di mana teman-teman kepatuhan masih bisa memfasilitasi teman-teman bisnis, tetapi tetap berdasarkan kriteria yang disepakati oleh direksi dan manajemen. Nah, ini memang di ISO diperkenankan seperti itu. Karena dalam penerapannya, hal-hal tersebut bisa sekali terjadi dan memang berdampak juga bisa jadi kepada bisnis. Gimana caranya tadi? Makanya perlu dibuatkan sebuah mekanisme yang disepakati dua belah pihak bahwa kita bikin sebuah parameter-parameter tertentu yang memang ini bisa diterima, yang ini nggak bisa diterima. Nah, itu perlahan-lahan, terus-menerus, maka nanti berikutnya diperkuat lagi, perkuat lagi, sampai komitmennya terbentuk, sampai akhirnya stakeholder kita juga memahami hal tersebut. Nah, itu bisa dilakukan secara parsial, Pak. Bisa dilakukan secara perlahan, begitu ya. Nah, itu memang di ISO masih diperkenankan mekanisme seperti itu. Tapi asalkan sudah ditetapkan aturan mainnya dan sudah disetujui oleh direksi secara keseluruhan. Begitupun di kami di perusahaan kami juga menetapkan beberapa kriteria Pak gitu ya yang memang ditetapkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis secara lebih bertanggung jawab juga. Nah, itu yang memang harus kita lakukan sih. Dan itu harus bareng-bareng nih diskusinya sama teman-teman di bisnis malah gitu ya karena bisnis yang nantinya akan menghadapi kita mau seberapa ketat, kita mau seberapa kuat kalau di ISO masih diperkenankan yang penting ada komitmennya. Yang penting kita mau sama-sama melihat bahwa kita mau mencegah hal tersebut. Kita punya niat untuk bisa memperkuat di poin-poin tertentu dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan gitu ya. Nah, itu kalau di swasta atau di perusahaan-perusahaan selain BUMN dan lembaga negara itu memungkinkan. Tapi kalau di BUMN dan lembaga negara nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada peraturan KPK-nya bahwa seluruh pemberian dianggap tidak boleh diterima gratifikasi
pengembalian tanpa benturan kepentingan dari pihak-pihak tertentu boleh dengan angka tertentu gitu ya. Misalkan contohnya 1 juta, ada yang 200 ribu dan lain sebagainya. Itu udah ditetapin kalau sama KPK. Jadi kalau di lembaga negara dan lain sebagainya nggak mungkin. Tapi di perusahaan swasta dan lain sebagainya masih diperkenankan. Begitupun ISO bilang diperkenankan asalkan ketentuannya ada. Dan ketentuannya memang sudah disetujui oleh perusahaan gitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi challenge Bapak Ibu untuk teman-teman yang tadi ya, teman-teman kepatuhan dengan teman-teman bisnis. Ya, itu yang mungkin bisa kami sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arif atas pemaparannya. Baik, ini pertanyaan ini karena sudah waktu hampir menunjukkan jam 4 ya Bapak dan Ibu semua, kami coba berikan beberapa pertanyaan yang belum sempat dibahas karena mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah tersirat atau mungkin sudah terjawab ya Bapak dan Ibu semuanya. Ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dengan Pak Dregi Oktamar Dwi Reksa. Beliau bertanya, jika dari hasil RBA tidak ditemukan risiko yang di atas batas rendah, bagaimana penerapan untuk klausul-klausul selanjutnya? Contoh, apakah uji kelayakan tetap harus dilakukan atau tidak? Ini menarik, Pak Arief. Kayak pertanyaan dari peserta-peserta kali ini sangat-sangat menarik ya, Pak Arief. Mungkin boleh bantu jawab? Baik, izin Pak. Jadi kalau misalkan dari risk based audit atau risk based RBT atau risk based thinking dan lain sebagainya ternyata nilai resikonya semuanya rendah begitu ya. Apakah perlu ada pengendalian lanjutan? Nah, kita perlu challenge dulu Bapak Ibu sekalian bahwa nilai rendah ini karena apa? Karena yang dilihat sedang rendah dan tinggi itu adalah resiko inherent, resiko bawaannya. Jadi ketika tidak ada sebuah aktivitas tertentu itu bisa mengakibatkan suap dan lain sebagainya, maka sudah dianggap sebagai resiko di atas batas rendah tadi, medium ataupun high. Maka yang perlu kita lihat adalah yang tadi Bapak Ibu. Apakah inherentnya itu memang rendah apa enggak? Dimana kalau inherent rendah di sebuah perusahaan kayaknya bisa jadi bisa juga enggak, tergantung dari lini bisnisnya ya. Tapi kemungkinan kayak kami aja di perusahaan konsultan inherent rendah tetap tidak semuanya, tidak 100% rendah. Kami masih ada inherent yang sifatnya medium ataupun high. Contohnya di mana? Di sales. Di sales itu pasti ada potensi resikonya tetap medium dan high gitu ya. Kemudian secara inherent karena sales ada berhubungan dengan klien. Nah, hubungan dengan klien ada potensi di sana. Ada potensi benturan kepentingan, ada potensi ini dan lain sebagainya. Maka dari itu maka kita perlu lihat lagi ya. Misalkan contohnya itu yang sulit untuk dipetakan itu adalah beberapa kriteria-kriteria yang tadi Pak. Jadi kayak sales itu udah potensinya nggak mungkin rendah tuh dia. Gitu ya. Kalau rendah gimana? Inherentnya nggak mungkin rendah. Gitu ya. Secara mana? Secara teoretikal dan juga secara pemahaman secara multinasional juga. Di mana ini dibuktikan juga sama Transparansi Internasional. Transparansi Internasional membuatkan sebuah kriteria parameter Pak, di mana inherentnya memang sudah ada nilai resikonya ya, apa namanya, nilai resikonya itu sudah ditentukan, sudah bisa dilihat ya. Saya coba bukakan nih ya materinya. Di sana bisa dipetakan bahwa memang buat di area-area tertentu memang itu nggak bisa rendah gitu ya, karena memang secara common practice dan juga secara kondisi yang dihadapi itu cukup resikonya cukup tinggi gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan di Transparansi Internasional beberapa beberapa pihak nih ya, saya coba buka ini biar Bapak Ibu kebayang. Jadi kalau dibilang rendah semua belum tentu juga karena kita harus lihat dulu bagaimana teman-teman menilainya ya. Kalau rendah semua kayaknya rada rada nggak mungkin apalagi di inherent ya. Jadi ini yang perlu dilihat. Nah, ini ada sendiri Transparansi Internasional membuatkan sebuah kriteria diagnosing Baybury risk. Jadi guidance-nya sudah ada di mereka. Contohnya ini, yang menggunakan cash payment high risk, yang sering dapat hadiah medium risk, orang-orang yang sering perjalanan dinas medium risk, orang-orang yang mengelola sponsorship high risk gitu ya. Orang-orang yang sering mengelola charity medium risk, orang-orang yang political donation medium risk, diskon rebate nih sales dan yang memberikan diskon high risk, karyawan HR HC medium risk gitu ya. Sales high risk ya kan dan lain sebagainya. Jadi memang secara secara konsep internasional dan juga implementasi yang secara kajian internasional pun dari Transparansi Internasional pun dari UK pun tetap melihat bahwa inherent itu tidak mungkin semuanya rendah sih. Jadi memang ini yang perlu kita challenge lagi Pak sama auditinya, sama teman-teman risk ownernya bahwa bener kamu pegang cash payment
low risk gitu ya misalkan ya. Cash payment kalau itu bisa pakai ini loh, bisa pakai apa namanya, bisa pakai kwitansi palsu loh dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa resikonya bisa lebih besar. Nah, ini contoh-contohnya Pak. Jadi memang kalau dari kami pertama tidak memungkinkan kalau memang semuanya low risk, apalagi di beberapa area yang punya pihak eksternal. Ya, kecuali kalau kita nggak ada pihak eksternal semua, misalkan divisi tertentu, bagian tertentu memang nggak berhubungan dengan pihak eksternal, maka itu bisa low risk semua. Tapi kalau ada pihak eksternal, nah ini bisa medium, bisa high, ya inherent risk-nya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi Pak, kalau misalkan Pak perusahaan saya, Pak divisi saya, Pak bagian saya nih, ini bagian saya cuman administrasi doang Pak. Ternyata saya mau ISO-in perusahaan saya tapi administrasi doang. Nggak ada vendor, nggak ada pihak eksternal, administrasi semua Pak. Jadi low risk gimana Pak? Kalau memang seperti itu low risk, maka klausul 8.2-nya tidak ada. Uji kelayakannya tidak dilakukan. Begitu ya. Tapi nanti auditor akan challenge Pak. Ketika low risk semua, auditor akan challenge. Karena kan 8.2 nggak diuji nih. Kalau 8.2 nggak diuji, maka harus dipastikan dulu risk registernya atau bribery risk-nya itu sudah aman dulu. Sudah benar-benar confirm dulu baru bisa dilulusin sama auditornya begitu. Tapi mungkin nggak Pak? Mungkin aja sih, tapi memang potensinya sangat kecil, kecuali kalau kita lingkupnya cuma lingkup-lingkup yang kecil aja Pak. Lingkupnya cuma di bagian tertentu, kemudian bagian tersebut cuma ngomongin administrasi, nggak ada keputusan, nggak ada vendor, nggak ada pihak-pihak lain, nggak ada kewenangan tertentu, itu mungkin bisa jadi resikonya rendah tuh di bagian tersebut. Tapi di bagian yang lain harusnya tetap ada resikonya. Begitu sih kira-kira jawabannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arif atas pertanyaan terakhir ya, Bapak dan Ibu semuanya. Harapannya sudah bisa terjawab semua secara keseluruhan dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Arif atas waktu yang telah disempatkan untuk memaparkan materi di sore hari ini.